Welcome back to my channel Hari Sulistiawadi Official Fanpage. Kembali di YouTube channel saya Hari Sulistiawadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Nah, beliau adalah salah satu tokoh wanita di Surabaya, khususnya di Kepolisian Kota Surabaya. Nah, siapa beliau? Kita kenalan nanti. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast kali ini, jangan lupa subscribe channel saya, like, comment, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah, teman-teman, to the point ya. Narasumber kita kali ini salah satu wanita yang luar biasa di Surabaya. Beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan terkait dengan kegiatan, kemudian prestasi-prestasi beliau ini sudah tidak lagi diragukan, khususnya di publik kota Surabaya. Nah, kita kenalan langsung siapa beliau. Oke, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi setengah siang ya Mas. Betul. Iya, gimana ini Mas? Ngobrol-ngobrol. Beliau Ibu Suparti. Kalau pangkat lengkapnya kan dulu AKBP, betul ya? AKBP Purnawirawan Suparti, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Oke, wah mantap. Nah, jadi beliau ini salah satu perwira di Kepolisian Kota Surabaya. Nah, jabatan beliau terakhir adalah BNN Kota Surabaya. Kepala. Jadi hari ini sudah mantan. Mantan. Kepala BNN Surabaya. Kota Surabaya. Betul. Nah, teman-teman, just info bahwasanya di Indonesia secara nasional peredaran narkoba ini kan sangat luar biasa, betul Bu ya. Khususnya di 3 kota besar. Yang pertama Jakarta, kemudian yang kedua Surabaya, kemudian Medan. Nah, beberapa literasi itu saya baca dan ternyata memang parah banget, sangat parah. Nah, khususnya di kota Surabaya, kebetulan saya tinggal di Surabaya dan kita ngobrol langsung dengan mantan kepala BNN yang menangani terkait masalah betul ya. Masalah narkoba ini. Nah, kita tanya sama beliau nih. Tapi sebelum kita ngobrol tentang narkoba, tentang kegiatan beliau, lah kita kepo nih atau pingin tahu nih perjalanan masa muda. Boleh Bu ya tanya-tanya ya. Oke. Nah, beliau Ibu Suparti. Nah, mohon maaf Ibu, asli mana sih Bu aslinya Bu? Saya kebetulan dilahirkan di Surabaya. Asli arek Surabaya? Arek Surabaya. Arek Surabaya. 61 tahun yang lalu. 61 tahun yang lalu. Iya, jadi lahirku 61, mungkin Mas masih belum iya, saya kan masih 86 lahir saya. 86 ya. 86. Iya, masih ya sepantaran sama Mas Hara. Iya, anak saya yang pertama. Iya. Nah, asli Surabaya dan dulu ketika sebelum masuk kepolisian kan menikmati masa muda di kota Surabaya yang penuh hiruk pikuk, walaupun tidak seramai sekarang. Iya. Apakah ada perbedaan antara anak-anak muda zaman dengan zaman Ibu dulu? Ya mohon maaf ya. Ada nggak kira-kira perbedaan itu Bu? Banyak ya. Banyak. Saya kebetulan saya lahir tahun 61 ya. Memang remaja itu antara tahun 70 80 itu ya. Masih SMP meningkat ke SMEA. Meningkat ke SMEA ya. Dulu tuh saya merasakan kedamaian ya, damai gitu. Lalu lintas memang ya rame tapi sesuai ukuran zaman dulu ya. Iya. Kenakalan remaja ada. Saya masih ingat ya, dulu itu ada ganja. Oh, sudah ada dulu. Ada ganja, ada morfin, heroin, kokain. Itu yang top ya, yang top ya. Terus kemudian 10 tahun berikutnya ya, sudah berkembang ya, sudah berkembang. Ada kalau sekarang sabu ya, yang terkenal tuh sabu ya, yang umum ya. Iya, kemudian ada double L, pil double L ya. Anak-anak biasanya itu. Banyak perkembangan narkoba itu pesat ya. Itu kenakalan terkait dengan narkoba. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu, tapi anak-anak ngebut ya ada, tapi tidak balapan. Tapi tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini kalau dulu sembunyi betul ya. Sekarang ini malah frontal dan diperlihatkan di jalan-jalan protokol yang
dibangun bagus sebetulnya untuk memudahkan masyarakat kalau ke kantor, kalau dunia perdagangan, bisnis, sekolah dan sebagainya. Tapi sebagian anak-anak ya, ada yang menggunakan tawuran ya. Kalau dulu kayaknya tawuran tuh jarang ya, ada satu tapi tidak seperti sekarang. Jadi memang berbeda Mas, mungkin juga efek dari secara global perkembangan zaman ya. Mungkin kalau dulu itu namanya sekarang itu mungkin pornografi itu hampir anak-anak mengerti ya. Dulu itu mungkin kalau itu hanya majalah ya, tapi jarang banget. Dan hanya karena akses untuk punya itu susah ya? Susah dan tidak terbuka seperti sekarang. Sekarang ini orang jualan kan bebas ya, walaupun tidak terang-terangan, tapi ada tempat-tempat yang mereka bisa dapatkan. Jadi kenakalan itu sesuai zamannya ya? Iya, sesuai zamannya. Tetapi saya merasa damai. Makanya untuk pendidikan keberhasilan tingkat dulu orang kan lebih banyak, walaupun tidak ada yang seperti sekarang, misalkan ada laptop, ada komputer. Dulu kan nggak ada Mas, telepon nggak ada kan, hanya rumah-rumah tertentu ya. Betul. Nah terus ketika ibu belum jadi anggota kepolisian atau belum masuk ke kepolisian, dulu ibu sempat punya cita-cita apa sih? Ya, jadi saya dulu memang orang zaman dulu tuh cita-citanya jadi dokter, ya, insinyur, jadi guru, pilot, gitu ya, jadi tentara. Memang kalau sekarang sudah lain lagi ya, memang saya sih cita-citanya guru ya Mas, pengen jadi guru. Pendidik. Kenapa kok pengen jadi guru? Iya, nggak tahu ya, hati kecil ya. Atau ada background keluarga? Ya, keluarga saya petani. Buruh. Oke. Ya. Dulu ada di Surabaya sawah ya? Enggak, di desa. Di desa. Kan. Iya. Di desa kebetulan orang tua kan dari desa, jadi banyak saudara petani, buruh di perusahaan, swasta gitu. Nah, kemudian saya sih pengennya jadi guru. Saya enggak tahu ya, pokoknya pengen, tapi mungkin sudah jalan Tuhan ya. Saya akhirnya diajak teman saya sebetulnya, ayo melebu polisi. Tahun berapa itu Bu? Tahun 80. Kok enak ya, ayo melebu polisi. Ayo melebu polisi. Karena dia ada saudaranya yang jadi polisi. Sedangkan orang lain tuh awam, takut loh sama polisi. Betul. Takut ya. Saya bilang, wah mau aku wedi aku gitu. Jadi pemikiran itu ada ya pada seorang ibu parti muda, ada ya? Ngomong, mau aku wedi lah, kok gak usah. Dia bilang kalau dia punya saudara, nanti kalau pendidikan bareng aku, tempat pendidikannya di Bangsal Mojokerto. Akhirnya saya tertarik. Itu belum waktu Kosek, beda ya? Beda. Waktu Kosek itu, jadi pendidikan tuh kalau di waktu Kosek itu Brimob. Terus setelah itu saya malah lulus, teman saya nggak lulus. Oh gitu. Yang ngajak malah nggak lulus. Nggak lulus. Terus temen saya bilang, wes kon terus soalnya nggak popo. Mungkin kamu terus gitu aja ya. Akhirnya Polwan kan pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta lah Mas. Terpusat di Jakarta. Akhirnya saya pendidikan selama setahun ya di Jakarta. Di sana kita itu dikumpulkan seluruh Indonesia ya. Mohon maaf, dari Surabaya berapa orang pada waktu itu? Waktu itu enggak banyak sih, waktu itu enggak sampai 50 ya. Wanita, laki-laki sama? Perempuan dok. Perempuan saja itu 50 dari Surabaya? Iya, enggak sampai 50 lah. Beliau salah satunya? Iya, jadi pendidikan dulu sekitar orang 300. Dari Jawa Timur cuman... Seluruh Indonesia 300? Dari Jawa Timur cuman berapa ya? Ya sekitar 50, enggak sampai 49 atau berapa. Nah setelah di sana itu saya bersyukur ya bahwa ketika kita hidup di Surabaya dan saya merupakan orang yang banyak bergaul ya. Misalkan saya kalau di sekolah ikut ada belajar bersama, kursus-kursus, pramuka. Di kampung saya aktif di Karang Taruna. Jadi awal mula organisasi itu di kampung ya? Iya. Berorganisasi ya. Terus setelah itu saya ikut di sana, luar biasa. Di sana banyak teman-teman saya itu yang jadi atlet ya. Orang Papua,
orang Kalimantan yang biasanya kalau ke pasar itu karena jauh, dia itu mesti lari. Akhirnya di Jakarta dia jadi atlet. Dulu kan ada jalan cepat ya. Jalan cepat. Jadi teman-teman saya itu atletik itu. Bakat-bakatnya itu yang memang punya kemampuan itu. Jadi keluar passion masing-masing. Masing ya. Saya pun di sana ya ada kemampuan paduan suara. Itu kemana-mana paduan suara, menembak dan sebagainya. Jadi tergantung ya. Bahkan ada teman saya menembak itu juara sampai Asia, judo sampai Asia. Jadi gitu. Tingkat internasional. Iya. Masih ingat namanya siapa? Aku lupa, tapi orang Sumatera ya. Ketemunya di Jakarta. Jakarta. Jadi di sana itu luar biasa kita kalau lari gitu kadang keluar ya Mas jadi kita di Jakarta itu di samping pendidikan yang keras di lembaga pendidikan kita dikenalkan tempat-tempat yang bersejarah gitu. Napak tilas. Iya, misalkan kita tahu semua ya di Ancol, terus kemudian kalau itu tempat hiburan tapi harus tahu terus museum TMII, museum tua. Iya Mas ya ada kan tuh. Terus kemudian Museum Satria Mandala, Taman Mini Indonesia, kemudian apa namanya kalau kita upacara itu di Jakarta itu yang dengan presiden itu apa ya Mas? Paskibraka? Bukan. Lapangannya. Istana Kepresidenan. Iya, jadi kita semua di sana itu istilahnya nggak sampai ketinggalan, nggak ngerti di kota besar itu. Iya. Jadi sampai Orde Baru tahun berapa itu Bu? Orde Baru tahun 80-an sudah kalau itu masih Orde Lama Mas. Masih Orde Lama? Iya, Orde Baru itu kan ya Mas, ketika pergantian itu ya. Iya. Tahun 90-an kan itu ya. 90-an itu kok Orde Baru Bu? Iya. Pantau kan? Iya. Lama ke baru. Iya. Nah itu Mas, jadi setelah pendidikan setahun saya ditempatkan kembali ke Jawa Timur. Saya tempatkan di Surabaya. 1 tahun pendidikan. Ya, berjuang. Sudah sampai saya sekolah bolak-balik sampai pensiun ini alhamdulillah sih lancar-lancar. Tetapi saya banyak hal yang saya dapatkan dari kepolisian itu ya. Di samping ilmu, terus kemudian pengalaman kerja di Surabaya ini yang apa saja pasti ada ya. Kejahatan kecil sampai besar ya. Kita itu jadikan pengalaman. Jadi sebetulnya tapi polisi zaman sekarang itu sudah banyak maju Mas. Misalkan lihat aja mobil-mobilnya. Kalau zaman saya dulu patroli itu kan pickup itu Mas, bukaan belakang. Oh gitu ya, pickup ya. Terus mana rok toh nggak celana, rok. Polwan pakai rok. Iya rok. Terus kemudian sepatunya itu sepatu pantopel tinggi itu. Bayangkan patroli duduk nggak boleh bergerak, panas gitu kan, menghadapnya sana sama sana ya kan. Terus kita ya diajari setir mobil, bela diri. Terus kemudian ada pengalaman-pengalaman terkait dengan apa namanya situasi politik betul. Misalkan bagaimana kita menghadapi unjuk rasa yang frontal yang radikal masif, nah seperti itu yang banyak. Nah itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Makanya bagi saya sih bersyukur gitu ya, walaupun mungkin di lapangan itu kadang kita ini secara tidak sengaja bisa keras, bisa lembut, tapi kayaknya kalau Polwan sih di lembaga kepolisian itu memang untuk diajari sebagai garis depan ya, supaya kalau menghadapi demo unjuk rasa itu pendemonya jadi nggak keras ya, nggak frontal gitu tapi aspirasinya tersalurkan. Jangan sampai ada konflik, lebih-lebih dengan kepolisian. Karena polisi ini Mas gak salah itu dilokno salah. Kan gitu ya. Misalkan otot-ototan kita, saya pernah sepatu itu hilang tidak terasa. Waktu itu kan sepatunya masih sepatu ini ya. Ya karena di Surabaya ya? Dorongan ya karena di depan gubernur, karena dorong-dorongan seperti itu. Hilang sepatunya. Nah, tapi ya ketemu cuman mencelat gitu ya. Itu hal-hal yang lucu gitu Mas. Jadi kadang-kadang kita ini pernah waktu saya Kapolsek itu nangkep. Nanggap seseorang gitu kan, dia pelaku.
HP, dompet semua, dompetnya banyak uangnya, HP dan sebagainya ini dititipkan ke petugas. Pak, aku tak titip iki sik ya Pak ya. Aku tak ke kamar mandi. Ditunggu kan ya HP-nya di ini identitas ini. Ditunggu lama nggak datang. Iyalah ternyata kok hilang orangnya. Iya. Ya, kok HP-nya ditinggal? Nah, pertanyaannya. Kita kan dia kan lebih baik meninggalkan barang tapi dia bisa lolos. Nah, hal-hal seperti itu kan ilmu. Jadi jangan sampai belajar di lapangan ya itu. Nah, jangan sampai kita itu nggak manusiawi. Wong izin ngoyo kok gak oleh kok dinteni. Ternyata seperti itu kan tidak ada dalam teori toh Mas. Tapi di pendidikan tidak ada itu ya. Tidak ada. Tapi faktanya ketika kita di lapangan memerlukan insting, kecerdasan, karakter malingnya itu seperti apa. Nah itu Mas. Jadi itu ilmu gitu ya. Intelektual dan psikis berpengaruh. Nah, betul. Jadi kadang kita ya wis wong ke kamar kecil aja, ternyata bohong ya. Itu setelah itu makanya kita kalau ke kamar mandi perempuan diantar perempuan kan, kalau laki-laki itu pun kamar mandi tidak boleh dikunci, harus dibuka, kita nunggu. Kalau dia bunuh diri di dalam gimana? Sampai sudah berpikir seperti itu ya kepolisian ya? Memang harus, kalau itu ada dalam teori. Makanya kayak odol kayak gitu-gitu sikat gigi. Ya harus kalau dipakai baru diberikan. Karena kan memang pernah terjadi karena dia mungkin stres di dalam, sampo diminum kayak gitu pernah. Pengen mati memang. Iya, mungkin dia kan manusiawi depresi ya Bu ya. Teman-teman, karir beliau ini ya teman-teman nanti bisa cek lah. Nah tapi saya pengen tanya nih, ketika Ibu sudah masuk di instansi kepolisian, walaupun dulunya cita-citanya kan jadi guru. Betul ya? Guru ini kan pendidik ya teman-teman, pendidik dan mengayomi murid-muridnya atau orang-orang yang ingin belajar. Nah ketika masuk di kepolisian kan beda banget, dihadapkan dengan ya 90% kekerasan lah, kira-kira gitu Bu. Iya. Sebetulnya ketegasan ya. Ketegasan, betul ya. Ketegasan dan di lapangan akan muncul potensi-potensi yang tidak kita duga, termasuk kekerasan. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika Ibu masuk di kepolisian, kita boleh tanya nih teman-teman, karir beliau nih awalnya dulu sebagai apa dulu? Jadi beliau pernah menjabat sebagai Kapolsek, kemudian lain-lain lah. Kemudian terakhir BNN. Ibu awal-awal saya dulu ditempatkan di mana? Di Surabaya, di Polisi Lalu Lintas. Nah, Lalu Lintas. Mantap. Tahun berapa Bu? Ya tahun 82 ya lulus kan. 82 sampai 2000 sampai sekolah saya Mas. Jadi ikut pendidikan Lalu Lintas. Ikut bolak-balik. Berjenjang ya. Ada pendidikan kecelakaan, ada pendidikan terkait dengan pengetahuan kelalu lintasan dan sebagainya. Tahun berapa Bu? Ya tahun 82 sampai 90 lebih, 10 tahun lebih aku. Jadi lama di lantas? Lama. Di pendidikan masyarakat. Saya pernah dulu jadi dalang ya. Dulu yang ngajari saya itu Kak Seto, Kak Krisno itu. Gitu? Guru saya itu ya. Kenapa kok bisa kenal dengan Kak Seto dan itu ceritanya gimana? Memang kebetulan saya dipilih ya untuk bisa membina anak-anak kecil. Ya, karena pendidikan lalu lintas itu harusnya diberikan sejak dini gitu. Nah kita dipilih yang kira-kira humanis ya mungkin karena pembawaan saya karena jadi guru tadi itu. Pengen jadi guru ya? Jadi itu akhirnya dari pimpinan menghadirkan guru Kak Seto itu. Jadi praktisi. Jadi polisi itu sebagai penyuluh didampingi oleh praktisi untuk anak-anak. Jadi humanisnya ketemu. Diajari untuk jadi dalang misal dengan bahasa anak-anak, bahasa yang sederhana, bahasa yang mengerti. Kadang anak-anak kan kalau anak sekarang mungkin ngerti ya karena banyak media ya. Kalau anak dulu kan mungkin lalu lintas itu apa, terus mengenal rambu-rambu yang sederhana. Awal-awal, Dengan misalkan kita dalang, menjadi dalang. Dulu ada boneka Semeru, namanya boneka Semeru ya Mas. Yang bonekanya ditaruh di tangan. Ada satu polisi, ada ini anak-anak.
kita ya ngajarin misalkan gini. Tangan kiri sebagai polisi tapi, misalkan. Sebelum itu kita menyampaikan selamat pagi anak-anak, pagi Bu Guru, pagi Bu Polisi, gitu ya. Kita menyampaikan, nah adik-adik sekalian, tadi pagi bangun jam berapa? Ayo. Itu diajarin Mas, jam berapa? Ayo nyanyi dulu, bisa nggak nyanyi? Misalkan nyanyi gini, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan bantal gulingku, bau pesing, bau ompel, harus gitu Mas, bisa. Sampai segitunya ya Bu ya? Iya, dan kita lucu-lucuan gitu, jadi itu nggak boleh menunjukkan ini. Jadi anak-anak ini misalkan menunjukkan lampu merah, kuning, hijau. Merah artinya apa gitu. Nah, itulah sepintas-sepintas gitu. Itu saya punya ilmu itu Mas. Dan gurunya ya Kak Seto, Kak Kresno itu. Jadi anak-anak tertanam dalam pikirannya sejak dini ya Bu ya. Oke, mantap. Luar biasa nih. Jadi di lantas beliau ini ya mungkin teman-teman yang sudah senior saya atau umurnya di atas saya ketika melihat di media cetak khususnya pada waktu itu Bu Parti ini kan belum berkerudung seperti ini. Iya masih muda. Potongannya cepat gitu Bu ya. Masih muda. Saya sering lihat Ibu ketika memberikan penyuluhan di jalan-jalan di Wonokromo, kemudian di Diponegoro, stopan-stopan itu Bu di lampu merah. Ini kok enggak ada pengawalan ya? Pakai baju putih, betul toh? Pakai celana panjang. Oh Bu Parti. Tapi beliau memang luar biasa. Ada pengalaman menarik enggak Bu ketika Ibu di Satlantas Kota Surabaya? Zaman dulu itu Mas, lalu lintas itu tidak seperti sekarang, jalannya pun terbatas ya. Misalkan dulu jalan Embong Malang itu kan 2 ya Mas. Oh dulu 2 arah? Kayaknya 2 arah ya. Sekarang 1. Iya. Terus kemudian banyak lah Mas di Gubeng Kertajaya itu yang saya ingat karena dekat asrama Poluan, jadi saya ingat. Terus di Wonokromo dulu kan nggak ada tol, tol yang sebentar aja ya. Itu. Jadi termasuk kecelakaan. Kita diajari bagaimana menangani kecelakaan gitu. Kalau dulu kan kecelakaan sederhana ya Mas. Kalau sekarang kan meninggal sampai ini. Betul. Jadi kalau di lalu lintas sih makin berkembang. Sebetulnya kita bersyukur ya, negara kita berarti makin maju gitu ya. Makmur. Karena apa? Sarana prasarana yang dimiliki oleh negara dalam hal ini Kota Besar Surabaya itu sangat mungkin di Indonesia bagus ya Mas. Itu betul. Otomatis membantu kepolisian juga nggak capek ya. Kalau zaman dulu kan kita berhenti dulu begini kan nyetop itu ya pakai sempritan. Sekarang kan jarang. Dan orang-orang tuh pengetahuannya lebih pinter ya, lebih cerdas ya daripada kalau dulu, karena bukan nggak pinter ya, tapi mungkin kurang apa ya Mas, kurang peralatan dan sebagainya. Nah sekarang kan di orang supaya tidak jenuh kalau kita melewati traffic light, ada suara wali kota, ada lagu-lagu ya. Itu merupakan hal yang inovasi. Kemajuan, inovasi dan maju. Terus ada jembatan penyeberangan. Kalau dulu kan enggak ada. Kita capek loh dulu nyebrangin itu ya. Jembatan penyeberangan, terus lampu traffic light itu banyak, terus zebra cross itu jelas. Sudahlah, kemajuannya sangat luar biasa. Nah itu kita harus bersyukur gitu, dan sebagai masyarakat harus ikut memelihara. Iya betul. Jadi rekayasa lalu lintas, kemudian perubahan aturan terkait di lalu lintas Kota Surabaya khususnya ya, itu berkali-kali ya Bu ya? Apanya? Rekayasa lalu lintas. Sesuai kebutuhan. Dulu kan kayak di mana ya Mas, Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan itu dulu kan enggak seperti itu ya. Itu kan dulu ada toko-toko. Pengembangannya sama lah. Kalau sekarang mungkin di Wonokromo itu dibebaskan oleh wali kota, tapi orangnya kan tetap dijamin. Tidak dibiarkan saja. Itulah kebaikannya seperti itu. Dan memang kita sebagai Surabaya, kota besar nomor 2 di Indonesia, pastinya harus seperti itu ya Mas ya, supaya
warganya ini tertib, kemudian masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat itu ada gitu, nggak banjir ini ya. Coba kalau kita banjir lalu lintas macet pasti sampah-sampah banyak, itu bagian dari lalu lintas juga. Itu bagian dari lalu lintas. Iya, dan ini kalau di Surabaya itu baiknya waktu saya masih dinas kan koordinasi dengan Pemkot itu tinggi ya. Baiknya kan kepolisian dengan pemerintah kota itu sangat harmonis ya hubungannya untuk melakukan pembangunan manusia maupun pembangunan fisik ya Mas, infrastruktur ya. Oke, jadi teman-teman, ketika saya berkunjung di beberapa kota di seluruh Indonesia, Jakarta, Medan, kemudian Bali dan lain-lain, Bandung. Nah, Surabaya ini jujur Bu, salah satu yang paling tertib. Betul. Kesadaran masyarakatnya untuk taat lalu lintas, walaupun saya tidak ngomong 100% ya. Surabaya luar biasa. Nah, salah satu mungkin lalu lintas terbaik lah menurut saya. Tapi statistik ini mungkin teman-teman bisa baca. Nah, ini tidak lepas dari peran kepolisian pasti, dinas perhubungan, kemudian masyarakat itu dan itu ada perantara media, betul Bu ya. Media pada waktu itu mungkin cetak atau online, TV, kemudian radio, streaming radio. Beliau ini sering diundang oleh salah satu radio di kota Surabaya terkait dengan kondisi lalu lintas di SS, betul Bu ya. Jadi pada waktu itu ketika Ibu menjabat di Satlantas sudah koordinasi dengan media banyak. Dulu itu Mas radio RRI itu kita langganan ya. Mungkin SS itu baru tahun 90-an ya, 90 ke atas. Dulu tuh RRI ada radio yang di Gelora 10 November itu dulu ada Mas radio apa sekarang udah nggak ada ya. Dulu membicarakan masalah bola. Iya, tapi lalu lintas. Lalu lintas diundang kita ya. RRI yang sering, kemudian radio SS baru saja. Kemudian ada radio Merdeka saya pernah Mas yang di Wali Kota Mustajab itu. Iya. Itu pernah menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas tentang lalu lintas. Itu kadang kita banget, Bu? dampak ya. Dan masyarakat mendengarkan. Kadang kita ini sama pelawak dulu pernah kita sama Tesi itu pernah loh kita sama Tesi sama Pak Kartolo. Iya. Pernah kita itu dulu dan lalu lintas itu dulu tuh menjadi acuan ya kalau ada siaran ada gitu. Kadang kita tampil bersama di taman remaja gitu loh Mas. Dulu itu loh ya, terus di Genteng Kali. Dulu Taman Bungkul tuh belum. Taman Bungkul belum. Genteng Kali itu yang Cak Durasim. Iya. Di situ kita tampil bareng sama pelawak-pelawak itu. Nah, itu Mas. Jadi pengalaman kita banyak zaman dulu, tapi ya sesuai dulu, sesuai masa itu. Nah, teman-teman, Surabaya ini keren loh. Ada salah satu radio swasta SS saya sebutkan ketika terjadi salah satunya mungkin kasus kehilangan mobil atau kehilangan kendaraan, ada komunikasi antara pendengar, pelapor pendengar, kemudian dimediasi oleh media. Polisi tetap backup dan mobil itu ketemu. Sering terjadi Bu ya. Polisi mendengarkan saja tapi memantau, mengatur tugas. Misalkan larinya ke Mojokerto, pasti polisi yang di Surabaya menyampaikan Polres Mojokerto. Siaga. Dengerin radio SS misalkan nomornya ini terus. Termasuk ketika platnya diganti, ciri-ciri mobil kan masih ada Bu ya, stiker-stiker. Sering ketemu. Sering. Terutama roda 4 ya. Roda 4. Kalau roda 2 itu karena mungkin kan dia bisa masuk kampung dan ini dan itulah radio SS itu memang menurut saya kok ya sangat membantu. Kita tahu bahwa selain SS itu secara nasional itu ada radio El Sinta ya di Jakarta. Tetapi yang familiar memang SS karena di Surabaya Jawa Timur dengernya itu. Kalau di Jakarta saya El Sinta. Tapi ya luar biasa lah. Surabaya saya bangga, dan ketika beliau ada di Satlantas ya ternyata kinerjanya memang beneran membangun komunikasi plus
humanity-nya ke anak-anak muda, anak-anak kecil itu sudah mulai dibangun. Betul. Jadi memang kalau kepolisian, saya terutama di BNN ya. BNN itu banyak program terkait pencegahan, pemberdayaan, kemudian rehabilitasi itu melibatkan masyarakat. Siap. Kita bahas nanti sama BNN. Nanti ya. Nanti. Oke. Nah, setelah di Satlantas, Ibu kemana lagi nih? Aku sekolah, Mas. Pendidikan. Setelah itu saya di staf. Ya, setahun ini. Di Polrestabes ya? Iya. Pada waktu itu namanya Polrestabes. Enggak, dulu itu Polwil, Mas. Polwil. Kalau di lalu lintas dulu Kowil. Komando Wilayah terus Polwil. Sekarang Polres. Saya di staf, terus saya pernah di Tegalsari itu Polsek, saya jadi Kanit Binmas. Kanit Binmas. Itu tugas saya kan pembinaan masyarakat. Iya. Jadi saya di sana itu daerah kota ya, Mas, tipe A lah. Pusat kota. Tegalsari. Jadi saya mengerti betul. Kita itu ditugasi untuk rumahnya pejabat, kantor-kantor penting, kayak gitu-gitu kita harus memantau, jangan sampai misalkan ada demo yang berlebihan ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang menyampaikan pendapat di muka umum yaitu demo itu ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Misalkan tidak boleh demo di rumah sakit, di rumah pejabat, tapi faktanya kan ada di istana pun, padahal itu tidak boleh kan? Harusnya tidak boleh itu. Tidak boleh. Nah itu tidak boleh karena memang kan harus pejabat negara harus dilindungi begitu. Tapi mereka ini berharap kalau demo itu kan supaya aspirasi. Apa yang itu didengar, tapi kan tidak seperti itu. Nah saya pengalaman banyak di sana itu, Mas. Itu. Terus saya polsek, jadi kapolsek, misalkan di daerah Asemrowo. Pertama di mana jadi kapolsek? Di Wonocolo. Wonocolo, Surabaya Selatan ya. Terus di Pabean. Pabean Cantikan. Daerah Perdagangan. Utara. Terus terakhir di Asemrowo. Polsek Asemrowo. Pergudangan. Dengan 3 karakter kecamatan itu kan beda-beda. Betul ya, kalau Surabaya Selatan, Wonocolo ini tipenya seperti ini, Pabean seperti ini, Asemrowo lebih keras. Keras. Lebih keras. Iya. Saya paham. Pengalaman apa yang didapat ketika jadi kapolsek di daerah-daerah yang berbeda? 3 kecamatan ya? Iya. Yang pertama memang kita tahu bahwa kota pun ada tipe A, tipe B, tipe C gitu. Nah dari sana itu memang kita itu harus bisa ngemong orang ya, mendidik. Harusnya polsek itu menjaga keamanan. Tetapi kalau polisi itu menjaga sendiri mungkin nggak mampu dengan luasnya wilayah dan terbatasnya anggota. Maka dari itu kita itu ada program misalkan penugas menggandeng masyarakat, Binmas itu kalau dulu ya. Ya lalu lintas punya binaan, mungkin lalu lintas binaannya ke sopir-sopir gitu kan. Mungkin kalau sekarang ya Gojek dan sebagainya ya, ke sopir-sopir roda 4, sopir bisnis, sopir itu, terus ke perkantor binaannya itu. Kalau Binmas ini ke RT, ke RW jangan sampai menjaga, jangan sampai ada orang minum minuman keras, terus berantem, mencuri, itu tugasnya kita harus menjaga di kampung tuh, harus polisi tuh aktif misalkan kalau malam minggu gitu daerah-daerah rawan mana diajak patroli, tapi kalau sekarang nggak ada ya, kayaknya langka ya. Silent kayaknya sih. Nah ya silent. Iya, ada tapi silent. Silent. Nah itu loh Mas. Termasuk Ibu membangun, mohon maaf, dengan instansi lain misalkan ABRI atau TNI pada waktu itu sudah komunikasi pasti. Iya. Jadi mereka ini kalau Kapolsek kan ada Koramil ya Mas, dan Ramil tingkat kecamatan. Tetap 3 pilar itu ya dengan kecamatan itu tetap, karena sekali lagi menjaga keamanan. Ada isu-isu yang mungkin isu itu penting, jangan sampai kita kecolongan. Makanya mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Yaitu tadi nek masih bilang sekarang silent ya, dia pengawasan kan lewat HP ya. Bisa. Misalkan menyampaikan iki lho di kampungku kok ono wong
mencurigakan, nomornya gak tahu dibuka. Maaf ya kok biasanya gini-gini. Nah, ini harusnya masyarakat respon Bu ya untuk kegiatan-kegiatan yang mencurigakan Bu. Oke. Harus respon. Harus respon. Makanya Mas, kita itu harus ya menyatu dengan RT, RW, termasuk di Pemkot itu supaya mereka tidak sungkan. Betul. Berani dalam arti untuk kebenaran ya, bukan berani bagaimana gitu. Iya. Ya memang harusnya seperti itu karena sebagai masyarakat atau pengurus warga misalkan RT RW. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak tahu kegiatan dari warga kita ini kayaknya ya kalau ada apa-apa biasanya sih repot. Betul Bu ya. Seperti misalkan saya punya kawan yang punya kos-kosan di Manoan Bu. Ternyata salah satu orang yang ngekos di sana ini bagian dari, mohon maaf ya, terorisme. Jadi digerebek kaget. Loh aku nggak ngerti kegiatan sehari-harinya ini jualan di pasar, ikut mohon maaf pengajian ini. Tapi kok moro-moro ada barang bukti gitu loh. Kok tiba-tiba ada barang bukti. Lah ini loh. Itulah, betul. Jadi itu sebetulnya ya tugas kita bersama ya. Nek jaga no polisi ya polisi ono kesele dan terbatas. Polisi kan tidak banyak. Termasuk masalah narkoba itu kan memang gitu Mas. Oke, untuk tingkat kekerasan atau tingkat kriminalitas 3 kecamatan ini kayaknya Asmorowo ini lumayan. Ya. Asmorowo, Wonocolo sih ya biasa saja. Biasa ya. Pabean Cantikan relatif. Iya. Asmorowo, biasanya apa Bu Asmorowo? Di sana itu kan banyak gudang ya Mas. Oke. Kalau zaman saya dulu. Ya ada gudang yang di Blong-Blong itu zaman saya dulu ya, itu kebanyakan memang itu. Jadi kriminalitasnya penggelapan barang. Oke. Kita nggak ngomong profesi ya. Di wilayah sana kan teman-teman tahu ya. Banyak itu laporan hilang. Iya. Lah gudang itu kan jauh dari mana Mas, dari hunian ya. Iya. Pergudangan lah di sana kita mengaktifkan security. Termasuk anggota-anggota yang piket gitu untuk kan kita punya data Kirawan ini sering-sering pemetaan gitu. Melakukan pemetaan. Nah, setelah dari Polsek Asmorowo atau beliau menjadi Kapolsek di Asmorowo, setelah itu Ibu di mana? Di Humas aku. Humas Polres. Humas Polres Tabes Kota Surabaya. Jadi hubungan masyarakat. Kembali ngayomi lagi. Berapa tahun Bu? 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Berhubungan dengan media lah, teman-teman wartawan. Jadi beliau mendapatkan banyak penghargaan karena ada di posisi salah satunya Humas. Mungkin ya. Bisa jadi. Iya, karena aku di Humas itu dulu Mas. Kita ini kan kenceng ya Mas ya. Dulu itu sebelumnya di Humas tuh saya banyak belajar dari media. Gitu ya. Misalkan dengan adanya Humas pun pimpinan itu melakukan pendidikan juga kepada polisi-polisi yang biasanya misalkan ada ya pendidikan itu. Ada Mas, misalkan ada wartawan datang gitu, misalnya apa Mas kita bisa menyampaikan yang enak. Gitu. Terus kemudian kalau medianya itu tanya yang bagaimana, kita juga nggak boleh marah. Tapi ada cara-cara gitu ya Mas ya yang kita sampaikan gitu. Sehingga ketemu dan kita jadi mitra sama akhirnya media itu. Jadi mitra. Misalkan kan ada gitu polsek yang ditanya wartawan terkait dengan kebakaran itu karena dia itu takut keliru gitu ya. Keliru ngomong atau keliru menyampaikan? Keliru menyampaikan gitu ya. Nanti ditegur sama pimpinan misalkan begitu ya Mas. Biasa ya itu ya. Jadi dia Mas nggak ngerti gitu. Terus kadang temen tuh malam ini misalkan telepon, iki lho Bu ono kebohongan polsek lho tak takoki lho Bu gak gelem ngomong gitu. Tidak mau menyampaikan. Mungkin sibuk. Tolong Bu, saya menyampaikan. Iya. Jadi Ibu mewakili. Enggak, aku menyampaikan dulu. Iya. Wes itu wartawan kasih aja info gitu. Supaya enggak negatif thinking. Enggak apa-apa arek-arek iku lho apik omong ngono. Mereka juga butuh bahan kan. Sing gak perlu perlu mbok simpen ya simpen asal nggak terlalu ini. Sementara iki Mas yo misalnya kobongan iki karena arus listrik pendek misalkan.
iki pabrik kecap misalnya ini emang sementara untuk lain-lain besok soalnya aku belum meriksa gitu kan enggak apa-apa. Iya Bu, akhirnya cair gitu. Iya. Nah itu memang saya sendiri juga pernah ditanya apa ya Mas, mintai pendapat oleh salah satu kampus gitu. Bagaimana saya menjadi humas, terus kenapa ya kok tanya begitu? Ternyata dia bilang humasnya polisi itu ramah, nggak kayak humasnya ini. Oh begitu, tapi itu pun tidak lepas dari pembawaan kita ya Mas memang. Jadi manusia, kembali ke manusianya ya? Oke. Memang ada ilmu gitu. Iya. Seandainya kita ini teman-teman tuh ada yang nanya penting dan sangat menyinggung ya, dan bagaimana gitu, paling kalau itu mungkin marah gitu ya. Tapi kalau sik tala takok iki ojo ngono sik alon-alon maksud iki piye misalkan akhirnya cair. Nah yang lain ketawa iya iki takok jadinya iya Bu antem ae Bu gitu. Jadi akhirnya jadi temen gitu sama anak-anak. Atau dia kadang anak-anak itu ada yang penting gitu ya, nangkep banyak atau apa. Bu, aku krungu malam-malam Bu, aku krungu iki lho nangkep. Kabari Pak Bu, sik talerek pun gak oleh ngono. Aku kan yo nyinggung pimpinan. Iya. Terus meneh kowe ya isu pokoknya kowe teko engko tak tapi tak tanyakan dulu. Iya. Akhirnya kita sambungkan ke pimpinan. Pimpinan sebentar begitu. Setelah ini monggo. Oke. Kadang-kadang kan gitu, Mas. Iya. Jadi strategi-strategi itu memang perlu Bu ya supaya wartawan ini kan mohon maaf ya media mengerti. Ini betul ada yang frontal, ada yang slow, ada yang biasa banget. Kadang-kadang kan misalkan mau pemotretan mau apa-apa ada karakter pimpinan yang enak, ada yang sekedarnya saja. Nah gitu tuh loh Mas awake dhewe nengae ku lho sing abot. Iya, ada yang jaim. Nengae kan abot. Misale nek enak ngono ya enak. Mun izin dan ini. Oh iya beres. Jam piro aku di mana nanti kayak gimana. Tak komunikasikan dengan media. Atau mungkin kepimpinannya yang gimana gitu. Saya pasti pakai orang ketiga ya yang mungkin kalau saya sendiri nanti sangat kok ngotot-ngotot pakai orang tiga Pak mohon petunjuk misalkan yang ini stafnya bapaknya yang lain ini disampaikan oh ya siap. Nah itu Mas memang harus kayak gitu, makanya dulu aku di humas itu pindah nggak boleh aku pindah di Ewangi wartawan juga gitu. Nah beliau ini lama di humas jadi kalau kegiatan terkait dengan kepolisian di kota Surabaya biasanya yang tampil memang beliau. Jadi menyampaikan info, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Beliau ini betul orang pertama yang menyampaikan. Nah, berapa tahun itu di humas? Aku 4 tahun setengah Mas. 4 tahun setengah. Sebelum akhirnya? Setelah itu aku di BNN. Nah ini beda divisi atau beda badan, betul Bu ya. Kalau kepolisian kan Ibu fokus di terkait dengan betul. Kalau di BNN ini kan khusus untuk spesifikasinya narkotika. Nah, kenapa kok Ibu tiba-tiba bisa ditempatkan di sana? Yang secara notabene, mohon maaf ya, Ibu kan belum pernah ada di Reskoba, belum ya? Tiba-tiba dari seorang humas kepolisian ditempatkan di BNN. Ceritanya gimana Bu? Iya. Saya dulu itu pikiran saya itu yang pertama saya memang cari job ya Mas, karena sudah waktunya AKBP gitu kan. Sudah naik pangkat ya waktu itu ya? Harusnya. Terus kemudian saya itu iseng-iseng tanya di BNN gitu, terus belum ada gitu. Ikut aja Mbak nanti kalau ada peluang tes aja gitu. Itu seleksi? Tes seleksi. Seleksi. Terus waktu itu ada peluang saya ikut tes. Nah sebetulnya saya itu nggak di BNN Surabaya ya, waktu itu di pemberdayaan dan pencegahan adanya, tapi saya disuruh pegang Surabaya karena pengalaman saya itu. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2014. Itu masa pengurusannya per 5 tahun atau per 3 tahun? Ya pengurusan pangkat Mas. Iya, kepala BNN ya. Itu dari Kompol itu ya.
2 tahun lah Mas. 2 tahun. Ya? 2 tahun itu. Ketika masuk di BNN awal-awal Ibu sebagai staf, aku langsung jadi kepalanya. Iya. Wow. Karena AKBP. Rezeki. Dapat pangkat AKBP di situ. Oke. Oh, dapat pangkat AKBP justru di BNN. Iya. Luar biasa. Jadi aktif di kepolisian. Iya. Terus akhirnya fokus di BNN. Iya, Nah, mantap. Perbantukan ya, tugas di luar struktur namanya. Betul, itu di luar struktur ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman perwira di kepolisian ini kan ada di instansi militer ini kan ada yang diperbantukan di pemerintahan, ada yang di sini di Iya, sini. betul. Beliau di Saya BNN. di BNN. Iya. Luar biasa. Bu, saya kayaknya harus Oh dicair. iya, ayo. Harus mencairkan ini. Iya. Kita ngobrol santai. Nah, sekarang kita membahas ilmu dagingnya nih. Fokus beliau adalah di pencegahan narkotika, kira-kira seperti itu. Dan ketika beliau ada di posisi sebagai kepala BNN, nah karir beliau langsung saya lihat di media, weh gitu ya. mantap. Saya sebagai masyarakat awam loh Bu, lihat tuh. Gitu. Bu Parti sekarang lebih keren ya kayaknya dari Polres Surabaya terus jadi BNN kayaknya lebih sering tampil karena Surabaya ini kan ya kita tahu sendiri lah peredaran narkoba seperti apa. Kenapa harus namanya BNN Bu? Ini pertanyaan iseng ya teman-teman ya. Kok bukan Badan Anti BANN, Badan Anti Narkoba Nasional misalkan? Kenapa harus BNN? BNN itu kepanjangan dari Badan Narkotika Nasional. Oke. Ya. Kalau kenapa itu mungkin tanyanya di BNN ya. Bukan tanya Udah beliau. pensiun nanti jelasin salah. Iya betul. Jadi betul, mungkin suatu saat nanti betul masuk mungkin siap di siap BNN ya. biar tahu kejelasannya gimana. Oke. Nah, terus apakah ada perbedaan tugas antara Reskoba atau reserse narkoba di kepolisian dengan BNN yang masyarakat awam ini melihat harusnya sih tugasnya sama untuk Sepintas ya. sepintas sama memang untuk menanggulangi peredaran narkoba dan seperti itulah. Apa yang jadi pembeda Bu antara Reskoba di kepolisian dengan BNN? Nggih. Nggak apa-apa. Sebelum saya jawab, Oke. saya ingin menyampaikan bahwa di kepolisian itu ada fungsi reskrim. Oke, kriminal ya. Iya, ada reskrim, reskrim khusus, Oke. terus kemudian ada Binmas, ada lalu lintas, ada Intel, ada Sabara, ada objek vital gitu. Opvit. Terus dulu Reskoba itu juga baru ya, dulu kan ikut di reskrim. Oke. Sekarang ada Reskoba. Dipecah. Reserse khusus narkoba. Nah, jadi Reskoba ini bagian daripada fungsi tugas daripada kepolisian, salah satunya di bagian Reskoba. Iya. Nah, kalau BNN ini institusi dari negara ya. Langsung negara Langsung ya, Oke. Badan Narkotika Nasional. Yang pertama itu pusat Oke. nasional di Jakarta. Kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi. Iya, daerah ya. Daerah-daerah. Kalau di sini ya Jawa Timur. Oke. Dari itu ada lagi keturun ke bawah. BNNK. K itu bisa kota, bisa kabupaten. Oke. Kalau di Surabaya Badan Narkotika Kota. Nasional Kota Surabaya. Kalau di Gresik Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Gresik. Sidoarjo ya kabupaten gitu Mas. Iya. Nah kecuali Malang tuh ada Malang Kota kalau nggak salah. Kediri Kota ya ada. Blitar Kota saya apal. Iya. Nah itu. Nah tugasnya dari Reskoba ini murni bukan kalau di pemberantasan apa ya namanya hukum. Jadi di penegakan hukum. Iya. Kalau di BNN ini pemberantasan Mas. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi itu ya Bu ya. Bedanya jauh Mas. Kalau di kepolisian itu penegakan hukum. Penegakan hukumnya. Oke. Tapi kalau di BNN ini ada pencegahan, pemberdayaan, ini satu fungsi. Yang kedua itu pemberantasan. Yang ketiga rehabilitasi. Jadi Mas istilahnya nek wong ngono, pomone iki pencegahan ini ngandani wong. Ojo narkoba ini. Pencegahan itu bisa sosialisasi,
siaran. Kalau sama anak-anak kecil bikin leaflet, cerita, macam-macam. Memberdayakan anak-anak yang sudah kena atau belum, diberdayakan, diberi kesibukan agar orang-orang ini tidak terpengaruh dengan narkoba. Tidak terpengaruh dengan narkoba. Pemberantasan sama dengan penegakan hukum tadi. Oke. Pemetaan jaringan, nangkep, terus melanjutkan sampai proses hukum. Terus terakhir rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah melakukan rehabilitasi kepada masyarakat atau orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, misalnya menjadi pecandu dan sebagainya. Jadi khusus pemakai ya? Khusus ya. Jadi di PNN itu ada dokter, ada psikolog, ada gizi, begitu-gitu macam, ada kesehatan. Begitu Mas. Terus ada polisi, ya macam-macam, ada TNI, jadi macam-macam berbagai disiplin ilmu, tetapi di sana dididik gitu. Khusus untuk narkoba. Oke, mantap. Jadi lebih kepada hulunya ya, surat. Tapi kalau di kepolisian hanya penegakan hukumnya. Kalau BNN untuk penegakan hukum enggak boleh. Tetap yang pemberantasan tadi itu. Ya. Divisi pemberantasan tadi ya. Sama ini tugasnya dengan Reskoba. Iya. Enggak pernah terjadi tabrakan ketika di lapangan itu? Enggak. Karena enggak pernah. Koordinasi. Oke. Dan alhamdulillah di BNN tuh alatnya sebenarnya canggih ya Mas. Untuk pemantauan baik lewat IT, lewat hal-hal lain, itu didukung. Karena langsung dari pusat negara ya. Jadi tidak di bawah instansi kepolisian. Tapi di kepolisian sekarang enggak. Di kepolisian sekarang juga maju. Saya pikir sama lah, punya alat pemantau seperti pasti upgrade. Oke, mantap. Luar biasa. Bu, ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di BNN kota sebesar Surabaya ini ya, ya pasti ada banyak cerita, betul Ibu ya. Suka duka ketika di BNN. Apakah Ibu enggak kaget ketika pertama masuk di dunia yang Ibu sama sekali belum pernah terjun di dalamnya, tiba-tiba jadi orang nomor 1? Iya, sempat nggak enak gitu ya Mas. Nggak enak. Sempat nggak enak karena saya melihat terutama yang bagian benturan dengan bukan benturan, tahu gitu ya bahwa pecandu itu banyak. Pecandu ya. Pecandu itu banyak. Pemakai ya ini. Mereka nggak kerja, kadang punya keluarga, terus belum lagi yang kena HIV/AIDS banyak loh Mas. Zaman dulu itu kalau pakai narkoba itu sering pakai jarum suntik. Zaman dulu Mas ya. Itu sampai sekarang mungkin sudah nggak kayak dulu, tapi ada gitu. Saya duka saya itu. Jadi sedih gitu Mas saya kalau kena narkoba, karena orang kena narkoba itu bukan hanya penderitanya tapi sosialnya ini kena semua loh. Keluarga ngefek ya? Keluarga, tetangga. Kalau keluarga kan maaf ya, dia karena memenuhi kebutuhannya itu maka dia melakukan kejahatan misalkan. Pertama barangnya dia yang dijual HP, bayar sekolah nggak dibayarin, kuliah nggak dibayarin, lama-lama kan mencuri barang-barangnya orang tuanya, sepeda motor, mobil, apa aja yang di rumah itu diambil. Terus dia nggak sembuh gitu kan, karena adiksi itu memang susah disembuhkan. Itulah Mas. Jadi kecanduannya itu berkelanjutan Bu ya? Loh, makanya namanya kecanduan tuh ada yang coba pakai, ada yang pengguna tetap, ada yang sudah menjadi pecandu. Kalau coba pakai ini sama ini masih bisa lah, tapi kalau ini udah angel Mas. Gitu loh. Walaupun tiga-tiganya bisa masuk rehabilitasi. Bisa. Iya. Tapi dengan penanganan yang berbeda. Belum lagi nanti orang tua nggak mau ngelaporin kan, malu. Kan begitu ya. Inilah malu atau karena takut, misalkan mohon maaf anaknya ketangkep. Ya takut ya malu. Iya. Nah inilah yang memang harus dipecahkan gitu. Makanya saya walaupun sekarang ini sudah tidak menjadi orang pemerintah, tapi saya tetap punya jaringan yang saya ajak bareng-bareng
ayo bagaimana kita menyadarkan masyarakat dengan kegiatan kita, yaitu pencegahan itu. Iya. Itu. Oke. Nah, jadi teman-teman gini ya, narkoba ini ya segmen kriminal yang kalau bisa ngomong lebih bahaya daripada judi. Betul Bu ya? Sangat. Kalau judi ini kan ya sama-sama bisa jualan barangnya, betul toh. Nah, tapi kalau soal narkoba ini kan nyerangnya ke psikis, ke kondisi jasmani, rohani, ke jiwa, ke tubuh ya Mas, ke sosial masyarakat. Berdampak sekali. Betul. Jadi jadi orang tuh kalau kena narkoba, kalau anak sekolah udah males sekolah, makanya kadang kan bermasalah dengan sekolah, pindah-pindah sekolah. Iya. Kemudian sekolahnya nggak naik, kan begitu. Makanya kita ini Mas dulu, kalau kita masih dinas itu, kalau ada yang begitu, sampai kita berteman dengan guru. Sampai berteman dengan guru. Kita titipkan. Otomatis orang tua ya, kita titipkan. Jangan sampai anak ini misalkan diperlakukan yang tidak sesuai dengan gangguan dia. Kalau tidak ngerti kan guru terus ini ya Mas, ini gitu. Tapi dengan begini guru menyampaikan perkembangan. Jadi kita bareng-bareng, anak itu akhirnya baik gitu. Misalkan menyampaikan, loh Bu, ke BNN. Gurunya menyampaikan, Bu ini loh si A ini kok sudah berapa hari nggak masuk lagi. Terus kadang dari petugas kita ngomong ke gurunya, ke orang tua, atau orang tua ngomong, iya, anaknya ini memang nggak pulang. Nah, dengan hal-hal seperti itu kadang pemberantasan kita yang nyari. Itu kalau orang tuanya mau ngomong, kalau nggak mau ngomong kan susah. Lebih banyak ya. Akhirnya jadi tanggung jawabnya BNN itu yang susah. Nah itu dia, makanya ini yang jadi pertanyaan saya ini. Ini kalau orang tuanya respon, orang tuanya memang merasa bersalah bahwa anaknya ini pakai misalkan, pakai atau coba-coba misalkan. Orang tua ini kalau misalkan malu atau takut, ini justru pembiaran yang berbahaya, betul Bu ya? Pembiaran yang berbahaya. Nah ini PR-nya, kata beliau sih PR-nya BNN. Itu cara Ibu bagaimana untuk membuka supaya orang tua ini mau ngomong atau curhat gitulah? Di BNN itu kan ada klinik ya Mas sampai sekarang. Ada klinik lah. Mereka itu bebas ketemu dokter. Kita berusaha terbuka sama masyarakat. Itu ada biaya enggak, Bu? Enggak. Nah, ini teman-teman perlu dicatat, gratis. Betul, Bu ya? Jadi konsultasi itu asalkan gratis. Mereka enggak direhabilitasi punya BNN pun enggak bayar, tapi cuma tempatnya jauh. Tapi kalau di Rumah Sakit Jiwa Menur, di tempat swasta itu ada Mas. Karena mereka kan tidurnya di situ, makan. Kenapa kok Rumah Sakit Jiwa, Bu? Kan memang kejiwaan. Termasuk Liponsos? Beda? Kalau Liponsos enggak. Beda. Oke. Jadi di Rumah Sakit Jiwa Menur itu terus ada beberapa ya? Malang. Malang itu apa namanya? Rumah Sakit Jiwa Lawang. Lawang Menur itu Mas. Siap. Jadi gratis. Konsultasi gratis. Konsultasi saja gratis. Tapi saya banyak Mas di jamnya Bu kira-kira? Atau waktunya? Jam kerja. Sabtu Minggu enggak ya? Enggak ya. Saya pun banyak Mas yang datang ketika anaknya terus kita mendampingi. Kita bawa ke tempat rehabilitasi. Sesuai kemampuan dia. Tapi kita punya teman di BNN, biasanya kita minta tolong di BNN, kemudian dilakukan asesmen berat atau enggak. Ini berat Bu, harus di sini. Ya, orang tuanya kita tinggal menyampaikan aja. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mohon maaf ya, yang punya bermasalah kira-kira seperti itu, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan seperti itu. Nah, tapi ketakutan kita adalah sebagai orang tua misalkan kalau anak kita bermasalah dalam tanda kutip, ketika kita konsultasi nanti berpikiran jangan-jangan nanti anak saya ditangkap, jangan-jangan nanti ini pasti ada Bu ya. Itu cara edukasinya gimana Bu? Saya pikir polisi atau BNN tidak seperti itu ya. Perlu dicatat ya. Tidak seperti itu. Karena
anak-anak ini kan butuh perhatian ya untuk dirawat gitu ya supaya tidak parah gitu. Tapi orang tua juga punya kewajiban, punya tanggung jawab. Misalkan begini, anak ini kena narkoba itu kira-kira di mana? Kalau lingkungan rumah itu yang susah. Lingkungan sekitar itu. Misalkan kan Surabaya tahu ya Mas, ada lingkungan-lingkungan. Lingkungan sekolah kita masih bisa pindahkan, tapi jangan salah ya, kadang-kadang anak-anak itu lewat jaringan HP, handphone, media sosial, lewat ketemu di mana. Nah itu orang tua harus hadir dan tidak boleh marah. Orang tua harus hadir dan tidak boleh marah, tapi ngajak anaknya supaya bagaimana. Angel ini Mas. Tapi kalau usia SMP ke bawah masih gampang. Ada ya yang datang langsung tiba-tiba sama anaknya gitu? Ada. Tapi kita itu Mas kadang datang ke kampung. BNN punya program datang ke kampung. Seneng Mas, mereka komunikasi aktif. Itu yang bikin program BNN skala nasional atau kota, Bu? Nasional, terus dibagi gitu loh Mas. BNN kota ini punya ini. Provinsi ini gitu. Jadi masing-masing tingkat itu punya kebebasan atau kewenangan di daerahnya masing-masing. Nah ini yang mungkin belum banyak kita tahu terkait soal ini. Nah Ibu tadi menyampaikan ketika sudah kecanduan masuk di rehabilitasi, katanya sih ya teman-teman mungkin pernah dengar bahwasanya masuk rehabilitasi itu sulit Mas, harus bayar, harus ini dan itu, kira-kira seperti itulah pandangan masyarakat awam. Nah, apakah benar seperti itu, Bu? Enggak. Makanya hal-hal seperti ini tuh perlu disampaikan. Mungkin kalau Karang Taruna, RT RW sekali tempo nanti ngundang BNN atau kita gitu. Bersedia ya Bu? Ibu sangat bersedia ya? Bersedia. Nanti siap. Komunikasi, kita sosialisasi di situ. Rehabilitasi itu enggak bayar. Yang bayar tuh hanya ketika dia harus direhab 3 bulan. Rehabilitasi itu tidak bayar, tapi yang bayar adalah 3 bulan. Ketika dia di pondoknya, pendidikan kan di sana, di training. Ada training ya? Iya. Lah mangane sapa sing bayar Mas? Iya. Kecuali kalau rehabilitasi di tempatnya BNN di Bogor, yang ada BNN itu punya tapi di luar Jawa, ada di Kalimantan, Sulawesi, Lampung. Apa yang jadi pembeda Bu? Gini, sebetulnya dari BNN itu sudah lama ya mengajukan untuk ada rehabilitasi, tapi tergantung pemerintah Mas. Tergantung pemerintah daerah atau pusat? Daerah ya, tetap kembali ke daerah. Harus cari lahan. Oke. Karena kalau di tempat rehab itu harusnya yang tempat yang dingin untuk memudahkan saraf otak itu bekerja. Jadi lebih baik dataran tinggi. Kalau di sini ya harusnya di Malang. Karena panas Surabaya. Terawas. Karena Surabaya panas. Ya harus yang sepi Mas. Tidak boleh di hunian padat gini, tidak boleh harusnya. Bukan seperti, mohon maaf ya, bukan seperti penjara yang kelihatan angker. Itu salah itu. Salah besar. Karena mungkin ya orang yang direhab itu kan di asesmen dulu. Nah setelah di sana nanti kan diketahui ada kelas-kelasnya kan gitu. Nah dari sana nanti mereka itu tiap misalkan ini ringan mungkin 3 bulan atau rawat jalan. Mereka ini ada pendidikan Mas, jam untuk mengembalikan saraf-saraf itu kembali ke kehidupan normal. Itu ada jadwal. Misalkan yang Islam Muslim pagi harus sholat, tapi sholat tuh boleh berhenti Mas. Ini sampai sore waktunya makan, waktunya Jumatan, waktunya gitu. Jadi di BNN itu trainingnya itu nanti kapan-kapan Mas aja. Siap. Kok bukan BNN di tempat rehabilitasi itu harusnya seperti itu, dan rehabilitasi itu ada basicnya. Misalkan kalau di Menur itu basicnya itu kesehatan dan kejiwaannya dan kejiwaannya ya. Kalau ada yang swasta, kalau punya BNN itu ya dokter, sosial, sosial sama kesehatan. Secara universal ya 2 itu. Tapi kalau di Indonesia ada yang berbasis agama, misalkan Suralaya. Terus ada di Surabaya itu ya ada di Menur itu di Semampir. Di Semampir.
Oke, ini baru dengar ini saya. Jadi misalkan mereka itu Mas jam 12 malam gitu dikerucuki, terus zikir, wirid gitu. Itu yang berbasis agama. Tapi luar negeri itu kalau bilang 3 ini jadiin satu bagus, misalkan berbasis kesehatan, punya BNN kan kesehatan dan sosial. Kalau digabung sama agama atau spiritual lebih bagus. Tapi di sana kayaknya gitu. Sosial itu misalkan dia itu ada pelatihan, ada kesenian, ada pelatihan apa namanya handicraft ya. Kerajinan. Terus kemudian ada yang macam-macam lah Mas. Karena kita dulu pernah mendidik sih. Kalau misalkan dia harus dilatih cuci motor ya Mas, cuci motor. Tapi pernah juga ya, karena kan kita gitu harus memang bekerja sama dengan keluarga dan misalkan pengurus kampung, karena kita pernah membiayai, bukan kita dulu BNN pernah membiayai itu cuci motor ya. Mungkin kurang pengawasan, hilang loh Mas, dijualin sama anak-anak. Alat-alatnya. Nah berarti kan adiksinya enggak itu. Berarti mindsetnya ya yang kurang ya Bu. Bukan kurang Mas, kambuh lagi. Nah itu dia. Jadi ketika mohon maaf ya 3 bulan kan 3 bulan ya Bu ya di rehabilitasi. Yang tidak lulus menjamin. Itu tidak menjamin. Yang lulus ada banyak. Yang tidak lulus juga ada. Banyak. Nah, tapi biasanya 3 bulan ya mungkin harus pulang atau diperpanjang. Bisa itu? Bisa, tapi kan tergantung dirinya sendiri. Orang dirinya aku harus sembuh. Pengakuan anak-anak itu dia kadang kalau menyendiri pas malam atau apa dia bilang masa aku begini terus. Tapi ketika adiksinya kumat ya, dia kumat Mas. Misalkan ketika saya dulu pernah punya pengalaman dengan emas itu nyabu bareng gitu. Itu nek ketemu itu gak oleh lama-lama Mas, nanti nggak ada janjian. Pasti itu ya, pasti ya. Kalau ketemu sebentar ya apa kabar ya saya gitu. Kalau enggak nanti SMS-an. Ayo pasti itu. Gitu. Jadi susah. Makanya namanya untuk rehabilitasi itu prosesnya di samping memang rumah sakit atau pihak lembaga rehabilitasi, keluarga itu harus ada peran keluarga, masyarakat harus ada peran Mas. Keluarga juga mungkin bete karena dia sudah sekolah wis gak gelem sekolah, kuliah sudah enggak, barang-barang habis. Kadang orang tua kan wis benci ya, wis karepmu nah itu wis diumbar gitu ya. Akhirnya kan jadinya kan sampah masyarakat loh Mas nek gitu. Sosialnya merasa terbuang. Banyak kan anak-anak begitu. Coba maaf loh ya, anak-anak yang nggak jelas itu kita tes urin. Coba. Coba minta tolong BNN di tes urin. Maaf loh ini. Karena nah, ini perlu bagian daripada betul. Bukan benci ya, bagian daripada kita ini punya negara yang makmur subur ya. Makanya kadang-kadang Jinawi tapi kok ada seperti ini gitu. Soalnya kita males sus gampang apa-apa golek gampang. Coba kita di daerah yang kedinginan, nggak ada matahari. Nah, itu loh Mas. Nah, ketika di rehabilitasi itu dijenguk boleh ya Bu ya? Boleh, tapi tertentu ada waktunya. Jadi ini seperti cerita-cerita itu salah, memang ada tapi salah. Karena di rehabilitasi itu yang ngurusi petugas kesehatan, dokter, dokter jiwa, dokter fisik, apalagi termasuk olahraga fisik itu ya. Artinya dokter jiwa bagian psikologi, dokter kesehatan umum ya kalau dia sakit kan gitu. Fisik. Terus ada psikolognya itu yang memberikan treatment dia itu. Jadi dia atau si korban ini diajak untuk aktif. Tidak boleh nganggur. Tidak boleh nganggur. Ada jadwalnya padat. Beneran. Itu rehabilitasi yang betul. Makanya kemarin tuh kalau ada yang enggak ini ya mungkin maaf juga ya. Makanya sebenarnya untuk pendirian rehabilitasi itu juga harus tidak asal. Karena untuk menyembuhkan adiksi itu susah. Jangankan narkoba, rokok aja kan susah. Susah. Saya sudah berhenti rokok selama berapa tahun? 7 tahun. Gitu ya. Itu gara-gara anak saya
Jadi ceritanya gini Bu, saya kan perokok ya memang. Belum ada namanya vape atau rokok elektrik itu. Ketika saya pulang masuk kamar, baju kan saya samperin di belakang itu. Ya. Anak saya batuk, sering seperti itu, sesek kan masih bayi. Nah, ketika saya cek ke dokter, ternyata kata dokter ada debu yang nempel, misalkan di mobil atau di baju ini kan nggak bisa hilang. Iya. Nah, anak kecil kan sensitif. Akhirnya saya memutuskan kalau ngurangi rokok nggak bakalan bisa untuk berhenti, tapi harus memutuskan untuk berhenti. Iya. Karena sesuatu hal yang menurut kita why atau kenapa kita harus melakukan itu. Tapi perlu waktu ya. Betul. Perjuangan. Betul. Dan walaupun teman-teman ngomong kalau enak gak rokokan sugih, belum tentu. Karena saya melihat kesehatan anak saya, bukan saya. Total saya berhenti rokok. Oke. Kira-kira gitu. Mantap nih cerita beliau terkait dengan rehabilitasi. Kemudian Bu, itu tadi terkait dengan penanganan Bu ya, dan upaya untuk pencegahan. Nah, untuk upaya penegakan hukum dari kacamata BNN sudah sejauh mana Bu? Atau sudah sampai masuk ke ranah mana? Atau mohon maaf ya, rebutan dengan kepolisian atau gimana? Enggak. Jadi kalau BNN itu Mas mungkin cara pengungkapan itu berdasarkan jaringan. Jadi cara pengungkapan berdasarkan jaringan. Okay. Jadi punya didukung dengan alat khusus, punya jaringan. Siap. Jadi yang ditangkap kalau kita itu memang pengedar, bandar, harusnya yang besar-besar. Sekalian. Iya, tapi kalau secara nasional itu kan nangkepnya lintas wilayah Mas, kadang dari Malaysia ya kan. Jadi jaringan internasional. Kalau pusat kan internasional. Yang biasanya di luar Jawa, Riau, Batam, di perairan ya. Akses pelabuhan. Nah, makanya kadang gitu kerjasama dengan Bea Cukai, dengan Pol Air, dengan Angkatan Laut, sehingga bisa mengungkap itu gitu. Gitu loh Mas. Kita tahu kan sudah berapa kali yang lewat pelabuhan yang nggak ada penjaganya, pelabuhan tikus ya. Kan banyak itu. Banyak. Nah, Indonesia kelemahannya di situ itu. Oke, itu masih belum bisa maksimal. Tidak maksimal. Kalau di Surabaya dalam kacamata Ibu? Kalau Surabaya kita ini maaf ya, BNN sudah kerjasama dengan Bandara Juanda. Oke, internasional Juanda ya. Iya, itu sering nangkep kok. Dengan Bea Cukai sering nangkep. Kok bodoh sekali sih mereka itu naruh barang naik pesawat gitu. Tapi sebetulnya kan sudah diawasi Mas. Iya. Misalkan ada jaringan kan, misalkan dia perjalanan dari Malaysia ke Sumatera, dari sana naik bus, terus nanti dari pulau nanti naik pesawat, barangnya sendiri, orangnya sendiri. Orangnya misalkan lewat bandara, barangnya lewat darat, ditaruh di bus, di apa itu pun nggak ditaruh. Sering Mas. seperti itu ya? Nggak ditaruh di bus Mas, ditaruh di apa ya? Jadi mobilnya itu diberi alat tempat-tempat khusus gitu. Jadi dimodifikasi. Modifikasi. Oke. Nah dari situ dia kadang turunnya di Mojokerto, di mana, kadang naik kereta api gitu. Dan kita nyamarnya nggak 1-2 orang, sak gerbong ini kita misalkan melakukan kayak di film-film Bu ya? Iya, gerbong orangnya sendiri, tapi kita semua BNN. Iya, semuanya anggota gitu ya. Oke, sampai ada seperti itu ya? Iya Mas. Itu kereta api nggak tahu? Iya, yang tahu 1 orang 2 orang aja, sehingga bisa menjaga ini. Iya. Tapi ada yang nggak tahu belas. Oke, bersih dan tidak tahu kalau kita BNN, terus dia sampai ke hotel, dia di pintu ini, kita tidur di sini. Semuanya. Jadi sini makanya biayanya akeh toh Mas. Sini. Jadi pendidikan itu juga nggak murah. Kita nggak akan nangkep mungkin sebelum misalkan ada barangnya. Nek wong ngetok ya percuma. Betul. Jadi untuk kasus salah tangkap itu sejauh mana Bu? Bisa jadi salah tangkap nek BNN rasanya enggak, karena kita ada namanya profiling itu, misalnya
yang ditangkap itu namanya ini namanya misalkan Joni, umur, ciri-cirinya, rumahnya sudah nggak mungkin keliru betul, itu ya. Betul. Okay. Tapi kalau mungkin yang di lapangan itu bisa jadi salah tangkap karena kemerungsung kepingin nangkep akhirnya bisa jadi orangnya ini ya itu cuman DE bisa nah itu. Tapi insya Allah sekarang jarang sih. Kalau salah personal kan ya beberapa kan ada, Bu. Ya memang. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, manusiawi. Makanya Mas sebetulnya kita ini di dalam kepolisian mau BNN itu punya ilmu ya, cara menangkap, cara mengenali, cara itu perlu waktu. Cuman sekarang tuh kadang masyarakat butuh, ya apa ya, misalkan namanya kalau nangkep itu kadang kan ditaruh dulu, harusnya psikologinya orang ini kan ini dulu, tenang dulu baru ditanya. Kalau enggak ngaku nanti, tenang dulu, terus bagaimana. Tapi kadang masyarakat kan gimana tadi ini loh, kan belum segitu kan. Sementara namanya S ini dari ini. Karena belum diselidik semuanya. Disidik sekalipun belum tentu ngaku 100%. Besok harus diulang. Ini kok janggal ya ini. Diulang lagi. Saya tahu misalkan kecelakaan. Kamu ini ngantuk ya? Enggak Pak, enggak ngantuk. Kita ngelihat dari remnya, dari ini gitu. Polisi menganalisa nek kawan gak ngantuk, gak mungkin kecepatanmu berapa misalkan. Ini. Nah, fakta-fakta itu kita harus punya untuk menganulir ketika dia itu bojok gitu. Iya, ketahuan. Iya. Kalau saya dari tatapan mata sudah bisa tahu. Dia bohong atau enggak? Betul. Dulu aku pernah ada tatapan mata, bahasa tubuh, ya sedikit paham lah kira-kira gitu. Iya. Nah, psikologi itu harus punya ilmu harusnya. Insting itu ngikuti. Iya Mas, betul. Iya, mantap. Jadi kalau terkait dengan pemberitaan salah tangkap, kemudian prosedur yang salah, itu memang bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri, itu ada memang. Pernah terjadi ya, mungkin kalau menurut saya ya wis iku mau Mas kudu kadang ada faktor apes juga mungkin ya. Itu mau meminta maaf akhirnya. Kalau sekarang saya lihat ini Mas kita seperti itu. Biasanya kepalanya yang minta maaf, Bu. Anak buahnya kan. Ya, anaknya walaupun mungkin gak disengaja tetap proses salah Mas ada. Tetap salah. Oke. Iya. Pengalamanku loh. Iya, betul. Ya, saya setuju lah. Jadi kita harus benar-benar transparan karena ini kan negara hukum, semua punya hak dalam kacamata hukum, tapi sesuai prosedur, kira-kira gitu Bu ya. Wah mantap. Di BNN berapa tahun? Saya ya 4,5 tahun, hampir 5 tahun sampai hampir pensiun. 5 tahun. Nah, kerjasama beliau dengan pemerintah Kota Surabaya ini kan luar biasa banyak. Nah, ini ada beberapa penghargaan. Nah, boleh kita pamerkan ya Bu ya. Wah ini di sebelah sana ada foto sama wali kota. Di sebelah sana ada foto besar banyak sekali. Ini dari wali kota. Ini tahun berapa ini? 2015. Bu Risma ya. Jadi beliau ini sering sekali mengikuti acara kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya, khususnya Bu Risma pada waktu itu. Ini penghargaan atas peran serta membantu pemerintah Kota Surabaya dalam pemberantasan narkoba tahun 2015. Oke, mantap. Aku lihat telepon oleh Mas. Oh, enggak apa-apa. Ya, siap. Alam sekali. Enggak apa-apa. Yes. Oke, ini sudah pangkat AKBP. Mantap. Yang satunya sudah pangkat AKBP juga 2016. Ini dari DPD IWAPI Jatim. Ini sebagai apa, Bu? Perempuan maju di bidang hukum gitu ya. Ini nasional ya? Enggak, itu Jawa Timur. Ini waktu itu masih AKP. Oke, masih AKP. Ini Kartini Indonesia Berprestasi. Tahun 2008, 2009 dia sudah punya gelar, punya prestasi nih. Kartini Indonesia Berprestasi. Oke. Siap. Di mana ini? Itu di Jogja. Iya. Jogja. Yayasan Penghargaan Indonesia. Mantap. Kalau yang ada rantai-rantainya ini kayaknya hukum ya? Dari JTV ya. Ini JTV dari media sosial, dari media elektronik. Iya. Kemudian Kartini masa kini. Sebenarnya banyak sekali penghargaan beliau. Nah, terkait dengan kinerja Ibu dengan pemerintah Kota Surabaya sudah sejauh mana, Bu? Pada waktu itu? Dulu itu kita hampir semua dinas ya. Kita itu kan ada P4GN. P4GN itu artinya
Baru dengar ini saya. Oh, baru dengar ya? Iya, P4GN. Sorry, harus pensiun dari rodok lali. Enggak apa-apa. P4GN. P4GN itu pencegahan. Pencegahan penyalahgunaan penggunaan narkoba. Iya. Oke. Sik Mas daripada salah. Iya. Mantap. P4GN adalah kepanjangan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Di mana ini adalah sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk mengindahkan masyarakat dari risiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi singkatnya tujuannya P4GN ini ya pencegahan tadi itu untuk apa, ini harus upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, swasta, macam-macam ya, bisnis dan sebagainya untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat, keluarganya, untuk menjauhi narkoba, untuk tidak adiksi karena narkoba itu. Siap. Adiksi adalah kecanduan. Itu. Jadi dulu itu kalau kita di Pemkot dengan Dinas Pendidikan ya melakukan sosialisasi ke anak-anak sekolah mulai SD, SMP dulu sampai SMA, kemudian melakukan tes urin, melakukan kampanye bersama, terus dengan kesenian, dengan gitu-gitu Mas, jadi gak bosen. Iya. Itu berkala ya Bu ya? Berkala. Rutin. Ada jadwal rutin. Terus kalau Dinas Kesehatan ya bareng melakukan tes urin, terus melakukan asesmen kalau ada yang terindikasi gitu. Sama Satpol PP ya rahasia di tempat hiburan malam. Itu sering dilakukan. Tes urin, iya. Jadi itu mengganggu jam istirahatnya Ibu harusnya ya? Enggak apa-apa, kan itu memang tugasnya. 24 jam memang ya. Jadi semua dulu itu gitu Mas. Mungkin sekarang iya, tapi kembali lagi bahwa ya itu kan menjaga keluarga, menjaga Surabaya P4GN tadi pencegahan. Apa Mas? Lupa aku. Pencegahan. Ya wis gitulah Sik Mas. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang dan psikotropika dan obat-obat berbahaya. Narkotika itu misalnya jenis kokain, morfin, ekstasi. Nah, ekstasi lah baru ya. Itu terus narkotika psikotropika itu sabu misalkan. Obat berbahaya itu ya obat-obat yang mengandung zat penenang atau adiksi yang harusnya bisa dibeli dengan resep dokter medis. Tapi ini misalkan dia beli sendiri, nah itu sudah pelanggaran. Itu sudah melanggar hukum. Siap, mantap. Jadi sidak sewaktu-waktu ini sering dilakukan. Sering banget Bu ya. Ya kalau dulu kan ya memang program kerja, tapi kalau sekarang kan pencegahan. Dulu di sekolah, dulu kan belum ada COVID, iya kan? 3 atau 4 tahun lalu kan belum ada COVID. Ibu melakukan edukasi itu di sekolah langsung tes urin atau? Kalau masih aktif itu ya. Iya. Sosialisasi dulu. Kemudian ada langsung tes urin masif, atau ada yang tes urin yang dicurigai itu kerjasama dengan guru. Misalkan gurunya menyampaikan kok anak ini bolosan dan sebagainya, kita tes urin. Terus gitu. Apa yang dilakukan ketika si siswa atau anak ini positif misalkan? Ya di asesmen Mas. Nggak langsung diproses hukum? Enggak. Nah ini perlu dicatat. Enggak, di proses hukum itu kalau dia pengedar. Kalau positif ya di asesmen. Kenapa kok urinnya positif? Saya minum obat pereda nyeri misalkan ya. Apa nama obatnya begitu, terus nanti dokternya oh ya berarti gitu kan nggak apa-apa Mas. Nggak masalah ya? Enggak. Tapi kalau dia oh ya saya pakai, kenapa kok pakai? Nah ini yang harus diobati. Itu pendekatan. Saya dipaksa misalkan sopo sing meksa, nah berarti kan ringan gitu terus ada upaya cara dokter bagaimana gitu loh Mas. Kalau saya sih sekarang ini tugas saya adalah ya itu tadi
jadi relawan anti narkotika Surabaya. Pasca pensiun. Pasca pensiun. Yang tugasnya ya melakukan pencegahan itu dan pemberdayaan. Iya. Sama beberapa jaringan yang bekerja sama dengan kita. Siap, mantap. Beberapa hari yang lalu saya kesini dipameri banyak kaos. Mas, ini untuk kegiatan luar biasa. Iya. Oke, kalau sama Bu Risma dekat sekali ya Ibu kayaknya. Dulu ketika beliau di Wali Kota. Wis gak wani Mas, beliau kan menteri. Menteri sekarang beda. Beda, mantap. Ketika Ibu sidak bukan hanya di sekolah tapi di instansi-instansi misalkan swasta atau pemerintahan. Dulu maksudnya. Sempat melakukan itu. Banyak. Termasuk berani di kepolisian? Iya. Tapi kan ya koordinasi karena itu untuk kebaikan. Jadi ini gitu loh Mas. Bagian dari transparansi BNN Bu ya. Oke, luar biasa. Kebaikan dan sudah disetujui oleh para pimpinan. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Tidak. Kecuali kalau kita di tempat hiburan malam, itu harus di kos-kosan. Iya. Harus yang silent. Itu ujuk-ujuk. Iya. Harus di tempat yang kita curigai. Nah, itu ujuk-ujuk. Mantap. Nah, sejauh mana angka statistik peredaran narkoba di Surabaya ini Bu, kriminalitas khususnya narkoba pasca Ibu menjabat? Ya, memang itu harus ngelihat ya di BNN ya. Ada datanya ya. Mungkin nanti suatu saat nanti kita ini sinergikan dengan BNN ya. Siap. Karena aku kalau nyebut sekarang keliru nanti. Takut salah. Iya. Karena ngomong data ini ya. Iya. Oke, nah Ibu pensiun tahun berapa? 2019 sebelum pandemi ya. Jadi menikmati pandemi beneran di rumah. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Ibu Suparti yang sudah tidak lagi menjabat anggota kepolisian maupun di kepala BNN pada waktu itu? Apakah Ibu benar-benar totalitas berhenti sebagai duta anti narkoba ataukah Ibu full menikmati waktu bersama keluarga? Atau Ibu ya pengen mengabdi di masyarakat? Ya awalnya sih aku pengen santai ya. Manusiawi ya? Wes pokoknya aku di rumah gitu. Iya. Tapi ya ada beberapa ya pimpinan atau temen gitu ya yang akhirnya aku jadi pengurus di PP Polri Jatim. PP Polri itu Persatuan Purnawirawan. Jadi yang pensiun beliau pengurusnya. Jadi salah satu pengurusnya di Jawa Timur. Jatim. Terus mantap. Kemudian juga di Paguyuban Polwan. Khusus untuk Polwan. Yang pensiun atau yang pensiun? Yang sudah pensiun. Oke. Itu masih aktif sekali. Banyak. Terus kemudian awalnya juga karena keprihatinan ya banyak orang yang tadi konsultasi terkait dengan peredar pengguna yang keluarganya ditangkap polisi, ditangkap BNN, yang kecanduan, ngobrol, konsultasi bagaimana solusinya. Berawal dari situ akhirnya mendirikan ini relawan anti narkotika ya, narkotika yang anggotanya itu ada guru, ada pensiunan polwan, tahun berapa itu dibentuk? Ya 2019 itu. Pasca tapi pertemuan per akhir apa ya namanya? RAN ya Bu ya namanya. RANS. Relawan anti narkoba. Surabaya. Itu salah satu pendirinya. Iya. Berarti Ya dengan teman-teman lah. Ibu ketuanya juga. Kebetulan aku ditunjuk sama teman-teman ketuanya gitu dan mereka dan kita juga ada kegiatan di kampung-kampung itu Mas. Sosialisasi masih berjalan? Masih. Oke. Di kampung yang kebetulan memerlukan kita. Di kampung beberapa memang belum semua. Tapi ada yang jemput bola enggak? Kalau misalkan mohon maaf ya kampungnya misalkan daerahnya merah. Banyak. Terus mereka jemput bola ingin konsultasi sama Ibu misalkan. Banyak. Tapi yang kenal memang. Yang kenal. Tapi kadang nggak kenal tapi dia dikasih tahu. Itu boleh. Kalau misalkan saya tahu daerah itu punya anak-anak kecil yang potensi tapi lingkungannya X misalkan atau berbahaya, mereka boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi beliau sangat welcome. Rans ini sangat welcome terkait dengan sosialisasi pencegahan dulu Bu ya. Wow, mantap. Beliau sangat aktif sekali. Dan saya lihat
iseng-iseng saya tanya ke ibu pada waktu itu, Bu, Rans ini dibiayai pemerintah atau gimana? Nah ini, monggo Bu. Iya, kalau itu ya nggak ada. Murni, tapi ada dari teman-teman ya, mantan teman-teman yang swasta. Masih simpati sama kita, swasti. Jadi teman-teman masih support. Support. Ya bentuknya itu ya macam-macam lah, ada snack, ada spanduk, ada kaos, ada dukungan makan gitu-gitu, tergantung kebutuhan. Ada dukungan alat olahraga. Kalau meja pingpong. Media saya lihat belum terlalu aktif ya, Ran ya. Iya. Aku Mas memang yang kalau media butuhkan ya monggo gitu. Selama ini memang ada TV, ada pernah beberapa kali sih, dan saya ini masih belum punya tempat, tetapi karena anggotanya itu semangat, kadang kita gampang rapat itu di sini, kadang di kantor BNN, kadang di balai RT, kadang di kelurahan. Kita kebetulan kerjasama dengan Kelurahan Kupang Krajan, jadi Pak Lurahnya welcome banget. Kita sama kelurahan, sama RT, sama RW wis welcome. Bahkan warga itu rumahnya boleh dipinjem. Boleh. Berapa orang anggota Surabaya, Ran? Banyak Mas, banyak. Tetapi ada mungkin hampir 50 ya. 50. Tapi kita memilih ya tidak semuanya, karena pekerjaan itu susah. Pekerjaan itu susah gitu. Kita kalau misalkan pendampingan ke orang yang mau direhab, kalau kita nggak familiar dengan yang tempat rehab kan nggak mungkin. Jadi kita memang sudah kader kita sudah kita kenalkan dengan BNN Kota Surabaya, kita kenalkan BNN Provinsi. Kemudian kalau ada pendampingan, mereka mendampingi dan keluarga, nanti ketemu petugas di sana. Itu totalitas pengabdian ya? Iya. Itu jadi ada saja gitu Mas. Sebulan itu ini istirahat sih Bu, harusnya ya. Iya, tapi gak apa-apa, itu sebagai obat saja. Iya. Dan kita nyaman-nyaman aja kok. Ibu merasa itu sebagai rumah ibu kedua? Iya, nyaman gitu, nyaman-nyaman aja bersama teman-teman gitu. Pernah ditawari masuk politik? Ibu kan punya nama ya, Surabaya ya. Harusnya ini jalan tol ya. Pernah beberapa kali. Kita enggak usah sebut partainya. Tapi memang beliau namanya menjual banget kalau untuk urusan. Pernah beberapa kali. Ibu. Cuman mau saya kayaknya nggak cocok ya Mas, belum cocok gitu, nggak cocok saya. Atau bukan passion Ibu? Bukan passion Ibu. Bukan. Saya kalau di sosial itu lego gitu, walaupun mungkin tidak dapat apa-apa ya. Karena saya merasa kalau misalkan masalah narkoba ini tidak banyak orang tahu terkait bahaya narkoba, wah bahaya Mas. Anak-anak muda itu kan menganggap sepele, alah gak apa-apa. Tapi kan nanti lama-lama itu kalau dia sudah menjadi pengguna tetap kan kecanduan kan jadi kriminal Mas, sosialnya itu. Iya. Itu. Dan kayak di film-film kalau misalkan kita lihat gangster ini, wah ngeri banget. Iya. Kita kan tidak mau tuh seperti itu. Betul. Karena kan ini terkait dengan ekonomi soalnya. Iya, sistem yang digunakan. Rantainya ini betul. Kebutuhannya sistem kan yang ekonomi. Digunakan itu kan dikasih dulu. Iya, ketagihan. Iya, kalau udah ketagihan terus dibuat lapangan pekerjaan. Iya, jualan. Nah, celakanya lagi Bu, mohon maaf, ketika sudah tertangkap proses hukum, mohon maaf ya sekali lagi, ketika ada di dalam mereka masih lebih pinter. Kira-kira gitu. Masih ini kan bisa. jadi PR banget tuh Bu. Iya. Lebih pinter. Misalkan dulunya pemakai tiba-tiba keluar jadi pengedar misalkan. Makanya masyarakat tuh harus kritis. Iya. Harus kritis gitu untuk menyampaikan kepada pemerintah gitu. Apakah wali kota, apakah Polsek, Polres, BNN, supaya tempat-tempat itu diperhatikan ya. Diubah menjadi hal yang positif gitu. Iya. Surabaya kita tahu bahwa untuk kader PAUD, kader balita, kader nyamuk, kader apa saja punya, tapi kader terkait dengan narkoba nggak ada. Coba kalau di kampung ada satu atau dua orang kader, harusnya ada ya. Harus. Saya berharap begitu. Dengan begitu bisa mengawasi, bisa mengingatkan, mengawasi warga.
ayo tak ojo gawe ngono, nggak usah keras, kita mengajak saja. Kalau dia tidak mau ya serahkan ke aparat. Iya. Gitu. Mantap. Wih, karena mantap. kan kalau enggak sekarang kayak kos-kosan kan bebas tuh Mas. Maaf ya. Iya. Kos-kosan itu misalkan untuk perempuan tok yang mending sekarang kan bebas. Iya, nah. Tapi bayarnya juga mahal. Nah, bayarnya mahal. Makanya itu Mas, hal-hal seperti itu tokoh masyarakat, harus aktif. Karang Taruna harus peduli gitu loh, supaya nggak terus-terusan nanti dibuat sarang gitu ya. Saya berani ngomong ya pengalaman dulu lah. Kemungkinan potensi buat sarang sangat bisa. Sangat, apalagi nek kos-kosan ku jauh dari pantauan. Dari pantauan atau pinggir jalan, sopo Mas. Nek di kampung sih dia risih sendiri ya. Tapi kalau pinggir jalan enak sopo sing ini kan sekarang pinggir jalan udah banyak. Iya. Nah itu jangan sampai anak-anak kita ini yang sekarang masih balita nantinya karena kerja terus kemudian kita tidak tahu akhirnya nyoba-nyoba setelah itu kena akhirnya kan terlambat. Pertama keluarga setelah ini terjangkit nanti masa depannya anak-anak itu hilang gitu. Iya saya setuju Bu. Wow, luar biasa nih pengalaman beliau sebagai orang nomor 1 di BNN. Ibu ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman sebelum saya podcast kan saya share ke teman-teman ya. Ayo besok saya mau podcast dengan mantan kepala BNN Kota Surabaya yang mau titip pertanyaan monggo. Kira-kira seperti itu. Nah ada beberapa pertanyaan tapi saya kerdilkan atau saya minimizekan supaya ya sebenarnya banyak sih. Tapi yang umum-umum saja lah. Mungkin terkait Ibu pernah dengar soal upaya legalisasi ganja untuk medis. Nah, sejauh mana Bu Ibu tahu soal info ini Bu? Iya, mungkin begini ya adik-adik mungkin ya yang orang muda. Iya. Ganja itu jangan dianggap hal-hal yang remeh gitu. Bisa untuk kesehatan, sopo sing ngomong. Di luar negeri sudah melakukan itu? Di luar negeri itu ada memang daerah-daerah tertentu. Kalau tidak salah saya baca itu Belanda ya. Belanda, Amerika, Thailand sudah. Iya Thailand baru saja. Baru saja Thailand. Kita kalau ada begitu ngeri loh ya. Iya. Sebetulnya ganja itu berbahaya ya. Berbahaya. Kalau ganja itu dibolehkan, nanti akan menjadi pintu masuknya obat yang lain gitu ya. Jadi ganja satu pintu itu bisa toleransi ya untuk bisa jadi pintu masuknya itu. Terus kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh BNN pusat ya, sudah secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menolak gitu. Legalisasi terkait dengan ganja karena itu memang bahaya untuk kesehatan begitu. Ya mungkin rekan-rekan bacalah di Google banyak ya. Google di internet ya bahwa bagaimana sih ganja itu. Dan ganja yang di Indonesia ini kandungan ininya itu tinggi, sangat berbahaya begitu. Untuk kesehatan. Kalau toh saya baca, kalau toh ada yang legalisasi itu adalah ganja yang sudah di Mas ya? Saya baca begitu, bukan murni ganja asli. Bukan berupa daun langsung bayangkan gitu kalau di Indonesia ada dengan dengan masih rendahnya peradaban kita terhadap pengetahuan terhadap obat dan sebagainya. Iya. Nah, saya kira pemerintah sudah memberikan jawaban yang tegas ya, tidak akan melegalisasi karena ganja itu bagian dari obat yang bukan obat, zat yang berbahaya. Kalau untuk medis beda cerita. Kalau untuk medis pun itu tidak bisa digeneralisir ganja gitu ya. Harus dijelaskan apa begitu. Iya. Dan itu saya pikir tugasnya mungkin dibaca ya. Kesehatan semua tidak mendukung di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia ini memang segalanya tempat yang subur ya untuk segalanya karena orang luar tuh masuk kan enak gitu kan. Nah, jangan mau gitu di wilayah kita itu dihancurkan. Mungkin satu sisi kita ya, tapi kita semua loh nanti mati. Anak-anak kita gimana dong? Iya. Mau anak-anak kita dijajah lagi? Siap. Keleleran. Coba
lihat di sana tempat rehabilitasi yang parah-parah. Seperti apa? Mau kita seperti itu anak-anak kita? Iya. Oke. Mantap. Jadi maaf, mungkin saya ngomong agak nggak enak ya. Nggak apa-apa. Jadi itu jawaban gitu ya. ke teman-teman. Wih mantap ini. Jadi tak sampaikan gitu. Ini terkait aturan negara Bu ya di Indonesia ya, dan alasannya. Oke. Menyampaikan gitu. Iya, mantap. Mungkin rekan-rekan itu bisa nanti ketemu dengan mantan-mantan pengguna yang sudah kapok, atau mantan pengguna nggak kapok tapi tetap masih menggunakan. Ada, mau kita jadi orang seperti itu? Iya, itu bisa jadi pembanding ya. Nah, hidupnya lontang-lanting nggak jelas, apa itu untuk kesehatan? Iya. Maaf ya, memang dia bukan ganja saja, tapi orang pertama pakai ganja. Kalau ganja kan halusinasi Mas, kurus, kumuh gitu. Kalau mungkin yang lain beda lagi, yang lain tiap-tiap obat tuh ada indikasi ya, ada ini sendiri-sendiri. Kalau mungkin kalian pakai ekstasi, ya seger-seger aja. Ketok ayu, ketok ganteng gitu kan. Oke, ya siap. Oke, kemudian pertanyaan lain Bu. Ini ada pertanyaan dari teman-teman pengusaha nih. Kinerja mereka selama 10 tahun, khususnya BNN ya, hasilnya apa saja dilawankan dengan anggarannya? Apakah sepadan dengan APBN? Dibuatkan report per tahun, jadi sebelah kiri itu report per tahun, sebelah kanan itu hasil kerja atau biaya APBN-nya. Kalau menurut saya nanti tanyanya di BNN, aku takut keliru. Lebih baik seperti itu ya? Tapi kalau pengalaman saya anggarannya terlalu kecil. Anggarannya terlalu kecil, jadi kepala BNN-nya Surabaya nganggap biayanya terlalu kecil. Dengan misalkan Surabaya ini berapa provinsi ya? Berapa kecamatan? Iya, kalau nggak salah 60 lebih. Iya, banyak. Nah, kita kalau tes urin, kemudian nek sosialisasi sih nggak apa-apa ya, kita sudah dibekali. Kalau tes urin ada biaya banyak Mas. Jadi terlalu kecil. Oke. Siap. Kemudian ini Bu, pemakai narkoba adalah korban. Seharusnya direhabilitasi oleh BNN dan tidak boleh ditangani kepolisian. Jadi yang menangani adalah BNN. Polisi hanya boleh meminta keterangan ke petugas BNN. Kewenangan ini harus diatur undang-undang karena mereka hanya korban. Ini bukan kita ngomong pengedar atau bandar ya. Sehingga negara yang bertanggung jawab dengan merehabilitasi melalui BNN. Apakah ini sudah betul atau gimana? Betul. Iya, oke. Betul, dan memang hal itu memang harus disuarakan ya ke banyak masyarakat biar ngerti. Iya. Dan kepolisian sekarang itu ada kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, kemudian BNN. Apabila menangkap pengguna, kemudian dilakukan asesmen, tidak membawa barang bukti, dia dan memang pengguna, biasanya keluarganya langsung dia dilempar ke rehab. Dengan asesmen melalui BNN dulu, nanti rehabnya di mana? Itu kewenangannya BNN. Iya, kalau rehab. Polisi pun sekarang begitu kok. Iya. Nah, untuk bayarnya hanya di tempat rehab. Kalau di rehab di punya BNN nggak bayar, cuma jauh. Tapi kalau misalkan di Menur, Surabaya ya, itu ya biaya, nanti tanya sana. Atau di tempat swasta. Itu. Jadi memang ini sudah benar. Soal biaya ngikuti ya Bu ya. Ngikuti. Ketika nanti di tempat rehab itu. Yang gratis ada. Punya BNN. Yang berbayar juga ada. Iya. Tapi jauh gitu ya. Di Bogor, paling dekat di Bogor. Jadi harus disuarakan, tidak apa-apa Mas menyampaikan itu gitu, karena biar masyarakat ngerti, nanti kasihan kalau tidak tahu. Oke. Ini ada pertanyaan es krim nih Bu. Mas, kalau misalkan sudah dapat barang bukti itu dikemanakan? Nah ini boleh. Iya, saya wajar. Apakah dibakar? Misalkan ganja kalau dibakar kan wajar. Bisa mendem kabeh gitu. Wajar. Seperti tanyanya itu. Seperti itu. Jadi memang kalau barang bukti itu nanti kan misalkan ada barang bukti 2 gram, 3 gram. Kan dipakai berita acara, ada saksi Mas. Dari situ barang bukti ini diperiksakan, diambil dikit, dibawa ke laboratorium. Dicek iki sabu temen apa tawas apa uyah kan gitu putih toh. Oh sabu betul, baru disimpan di lakban Mas. Polisi pun tidak boleh di lakban. Itu ada bagian khusus? Ada aku jadi nangkep itu di berita acara, tanda tangan pimpinan, tanda tangan
barang itu dilakban, disimpan. Nanti kalau ke pengadilan berita acara itu dibawa. Jadi barang bukti. Biasanya kalau itu Mas barang bukti itu biasanya kalau banyak itu langsung dimusnahkan kok. Dihadiri dengan banyak pihak. Kan sering toh. Ada media Bu ya? Banyak media diundang malahan. Banyak pihak terus kemudian misalkan ganja dan sebagainya sebelum itu didatangkan lagi petugas lab. Bener enggak sing barang sekian kilo itu asli dicupuki situ. Oh betul, baru dibakar. Seperti itu dan masyarakat boleh tanya seperti itu. Memang untuk kebaikan betul. Aku juga setuju kok, nggak apa-apa. Nah itu dia. Jadi jangan takut untuk tanya. Iya nggak apa-apa. Sorry ya, ini Surabaya. Nggak apa-apa. Memang itu the point. Harusnya gitu ya. Itu saya sebagai ini nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Iya. Ya luar biasa lah. Wis mantap. Jadi pembicaraan kita terkait dengan pengalaman Bu Parti ketika awal-awal muda sampai dengan ketika berkarir di kepolisian, di BNN sampai dengan masa pasca pensiun. Beliau ini aktif sekali dan cita-citanya jadi guru keturutan loh. Mengayomi, mengajari dan mengayomi. Mantap luar biasa. Omong-omong boleh saya sampaikan Ibu mau berangkat ke Tanah Suci nih? Iya boleh, nggak apa-apa. Kan kita butuh doanya. Iya betul. Jadi teman-teman, kita menjadwalkan podcast ini sebelum beliau berangkat ke Tanah Suci. Rencananya nanti tanggal kalau tidak salah 1 Jumat Juli besok. Ya. 1 Juli ya. 1 Juli harapannya nanti ya kita berdoa supaya perjalanannya lancar, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti pulang dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan itu adalah jawaban dari Tuhan tentang cita-cita beliau ketika muda. Aku pengen jadi guru keturutan. Mantap. Next kita bikin project apa nih Bu? Iya monggo, nggak apa-apa. Nanti saya punya komunitas BMX anak-anak muda olahraga gitu kan terkait dengan. Nanti tak ini kan dengan apa sih adiksi itu? Dokter ya. Nanti tak sampaikan. Siap bantu Ibu lah kira-kira. Yang tak sampaikan dan ini kan untuk masyarakat juga. Betul. Supaya masyarakat tuh gak mengandai-andai ya. Tapi jelas gitu. Boleh menurut saya. Yang penting tanya dan sebagainya itu apa ya Mas ya. Yang penting dalam batas ya wes kewajaran gitu. Gak usah emosi, gak usah ngamuk gitu. Betul. Kita paham, kita orang lapangan tuh ngerti. Paham gitu. sekali beliau. Akhirnya beliau tanya, loh Mas, kamu sekolah podcast dong? Enggak Bu, ya mengalir aja, kan tidak ada teks Bu ya. Tapi beliau mantap lah sebagai seorang tokoh publik di kota Surabaya dan beberapa sesi seminar tentang terkait penyalahgunaan beliau sebagai narasumber, betul Bu ya. Harapannya mungkin bagi kota Surabaya khususnya bisa meminimais kalau memberantas 100% ini kan bisa tapi butuh waktu. Tapi paling tidak kita meminimalisir. Ibu ada pesan enggak buat generasi muda atau Pemkot Surabaya nih? Monggo Bu. Ya kalau untuk pemerintah saya pinginnya sih ada kader di kampung itu ya. Supaya nanti gampang mendeteksi. Gitu ya. Deteksi awal ya, deteksi dini. Awal, bukan untuk hal-hal yang ini ya. Tapi kan kita seneng kalau kampung kita ini dan anak-anak kita itu aman gitu kan. Mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun nanti karena Indonesia itu dulu hanya transit narkoba. Saiki pasarnya banyak. Dulu transit. Kalau ke Indonesia itu mungkin hanya sebentar, kemudian dipecah dibawa kemana-mana gitu. Sekarang jadi pasar ya. Nah itu, apakah tidak mungkin nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan ada yang kecil-kecil itu nanti jadi pengguna, terus jadi apa awake dhewe? Kan gitu ya. Nah, kemudian pesan saya kepada teman-teman khususnya generasi muda, kita itu punya negara yang makmur, subur ya. Nang Surabaya ya enak gitu. Asal gak males. Betul. Terus kemudian kita tuh harus cerdas gitu. Jangan gampang terhasut ini. Misalkan legalisasi ganja. Lek gak ngerti ojo ya ae. Betul. Jangan itu loh penjajahan. Jangan walaupun yang ngomong ini orang pinter misalkan. Atau komunitas-komunitas. Tapi jangan hati-hati. Ayo kita bareng-bareng menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat. Jogo kampungnya awake dhewe yang merah putih ini. Eman kan, kita sudah dijajah
apa namanya Belanda 350 tahun mosok dijajah maneh. Iya. Ingat ya, dulu ada peristiwa di mana ya, di Cina ya, Hong Kong, Tiongkok itu ya. Iya. Bahwa dulu itu namanya perang ganja sih. Iya, perang candu. Perang candu. Iya, dulu Inggris. Dulu tentaranya itu dikasih ganja semua, Pak. Karena apa? Cina itu tangguh. Iya. Tangguh gitu kan. Terus akhirnya mabuk semua toh, kena ganja. Akhirnya negaranya runtuh sempat toh beberapa generasi itu kan. Nah, dari situlah kita belajar. Akhirnya mereka bangkit gitu kan. Iya. Nah, sekarang apa ya, Hong Kong itu mungkin negaranya. Jadi Hong Kong China koloni jadi itu raksasa dunia. Hong Kong balik ke China. Nah, iya. Nah itu loh teman-teman. Jadi saya harapkan ayo kita itu ojo emosian. Nek gak ngerti gak usah terbawa gitu ya. Iya. Jangan ini, tapi cerdas kita supaya nggak dimakan orang. Banyak literasi membaca. Nah, dan yang paling penting jauhi narkoba. Yes, Wis masih towak masih opo jauhi. Karena itu pintu masuknya. Itu awal-awal. Jauhi narkoba sudah. Nanti kalau kepingin mungkin opo sih narkoba ya bisa diskusi nanti. Mungkin bisa ketemu orang-orang muda gitu. Jangan sampai kita karena kita masih muda terhanyut dengan Mas, wis ngerokok, ngombe, seks bebas, jangan. Eman. Orang bisa tua loh. Iya. Ya, tua nanti terus anaknya gak dadi loro kabeh kan. Terus kok nyalano pemerintah karena kita yang enggak. Nyalano pemerintah. Nah, kan gitu ya. Itu. Oke, mantap, keren, luar biasa. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kira-kira seperti itu. Nah, harapannya juga akan ada sosok Sri Kandi yang berangkat dari anak-anak muda kota Surabaya yang berani seperti beliau. Dan orang Surabaya dari dulu kendel-kendel. Senengnya itu the point. Ngomong ayo wis gitu. Yang penting bertanggung jawab gitu. Ya, mantap. Oke, ada pesan terakhir nih, Ibu. Ya itu saja. Itu saja ya. Pesan saya pokoknya jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Berantas narkoba. Berantasnya dengan cara apa? Gak usah bawa senjata. Dengan doa bisa, dengan menjauhi, dengan menyampaikan, dengan mengawasi anak-anak kita, pacar kita, suami kita gitu. Iya. Tetangga kita, saudara. Keren. Saya punya ide sama beliau, Bu, kenapa enggak bikin podcast dengan mengundang narasumber dari korban atau dari pejabat-pejabat tertentu terkait edukasi ini? Karena dengan podcast online itu bisa dilihat banyak orang. Kira-kira seperti itu, Bu. Tapi ini mungkin dijadikan masukan lah sama beliau, dan harapannya nanti beliau punya tim kreatif yang ya lebih keren daripada saya. Tapi kita terima kasih kok. Siap. Ini kan udah pesan ya. Iya. Kan pesan. Detail sekali tadi. Jadi teman-teman yang tanya sudah dijawab sama beliau, dan wah, luar biasa lah. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan AKBP Purnawirawan Suparti SH MH. Nah, mohon maaf, beliau adalah mantan kepala BNN Kota Surabaya. Terakhir. Yang sampai dengan hari ini mendedikasikan totalitas hidupnya untuk sosialisasi terkait anti narkoba. Kira-kira seperti itu. Relawan anti narkoba, dan mudah-mudahan Rans atau relawan anti narkoba Kota Surabaya ini bisa bersinergi khususnya di warga Kota Surabaya dan bisa semakin eksis dengan dukungan dari pemerintah dan banyak pihak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk podcast ini, Bu Suparti. Harapannya nanti perjalanan ke Tanah Suci lancar. Tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun, see you next time dengan narasumber lain. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mantap. Matur nuwun, Bu. Tehnya keren. Iya. Gambarnya minum teh ini. Iya, gambarnya stiker Polres Surabaya. Sudah, siap.